Yang saya hormati Pak Afrizal selaku Koordinator Prodi S2 Pendidikan Kimia. Yang saya hormati Pak Robi Zidni selaku pemateri ya. Dan Bapak Ibu serta teman-teman semua mahasiswa S2 Pendidikan Kimia angkatan 2018, 2017, 2018 dan 2019 serta mungkin ada tamu yang dari luar juga. Agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Pak Robi Zidni yaitu dengan tema pelatihan penulisan artikel ilmiah di jurnal bereputasi. Mungkin untuk menghemat waktu, pada Pak Robi kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rifai atas kesempatannya, Pak Afrizal juga ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa dan dosen senior yang ada di UNJ ya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mungkin diantaranya Ibu Yuli Rahmawati yang sudah menghubungi saya sebelumnya. Kemudian tadi ada Prof. Erda juga, kemudian Pak Ucu dan Bu Maria juga mungkin ada di sini. Jadi belum ada. Jadi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk sharing diskusi kali ini ya. Tidak ada maksud untuk menggurui, jadi kita saling sharing aja. Diskusinya non formal saja Pak ya. Karena semuanya juga masih dalam tahap belajar, termasuk saya juga seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya saya share screen dulu, Bapak izin. Ya silakan Pak Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memaparkan sedikit sharing pengalaman yang sudah saya lakukan, diantaranya dalam hal publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi ya Bapak Ibu. Mohon izin sebelumnya. Jadi sebelumnya Pak Afrizal menghubungi saya untuk membahas tentang pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk Prodi Magister Pendidikan Kimia UNJ yang berisi tentang tips dan trik bagaimana untuk publikasi di jurnal ilmiah bereputasi ya. Nah, kali ini saya pilih tema yang umum ya, upgrading scientific publication skill. Di antaranya ada tips dan triksnya. Jadi ini berdasarkan sharing pengalaman yang saya lakukan dari proses, nanti saya jelaskan dari proses awalnya seperti apa sampai proses akhirnya seperti apa, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran yang positif, silahkan diambil, kalau yang negatifnya dibuang saja ya, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada disclaimer dari saya. Jadi sharing diskusi ini berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan. Jadi bisa jadi ini pengalaman yang berbeda yang telah Bapak Ibu alami ya sebelumnya. Jadi bisa jadi sesi ini bukan hanya satu-satunya solusi atau tips dan trik yang istilahnya sesuai untuk semua. Jadi saya harapkan bisa memakluminya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan yang tadi, bahwa gaya penulisan seseorang itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang menulis secara hati-hati itu tiap kalimat, atau ada yang dia menulis secara random dengan berharap sesuatu keajaiban akan terjadi. Nah, begitu pula dengan penulisan artikel ilmiah itu ya, setiap orang pasti punya stylenya sendiri masing-masing, setiap orang punya gayanya masing-masing, namun di antara gaya itu mungkin kita bisa ambil sisi positifnya seperti itu. Oke, jabaran materi yang akan saya sampaikan, yang pertama introduction yang saya paparin tadi, kemudian persiapan sebelum menulis, kemudian proses ketika menulis artikel, dan proses setelah submitting artikelnya ya. Jadi saya ingin menceritakan dari proses dari awal sampai akhir, mungkin ada yang prosesnya sama, mungkin ada yang berbeda. Tiap orang pasti berbeda-beda seperti itu. Oke, saya mulai dari pentingnya scientific writing itu apa sih sebetulnya? Mungkin tiap orang punya alasan tersendiri ya, tapi yang paling utama itu pasti adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ini sebetulnya poin yang paling nomor satu yang harus kita garis bawahi, bahwa kita menulis itu adalah untuk kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua mungkin tujuannya ada yang ingin memenuhi persyaratan akademik ya, misalkan seperti mahasiswa sekalian dan saya juga ya.
Untuk lulus misalkan harus publikasi di jurnal ilmiah bereputasi ya. Nah, ini salah satu bentuk tujuan scientific writing juga di sini. Kemudian mungkin ada yang ingin menaikkan personal branding-nya seperti itu. Mungkin bagi kita sebagai dosen atau peneliti, publikasi itu sangat penting. Salah satunya untuk personal branding gitu ya. Termasuk saya, jadi kalau saya di Jerman itu, kalau dari universitasnya itu syaratnya sendiri sebetulnya minimal hanya satu jurnal internasional bereputasi ya, tapi supervisor minta 4 gitu. Jadi itu tantangan juga buat saya, tapi itu juga salah satu nilai plus gitu ya. Jadi itu bisa menaikkan personal branding kita gitu. Kemudian mungkin ada yang untuk alasan research funding application, atau misalkan kita ada grant penelitian, kita ingin mendapatkan grant penelitian dengan prasyarat harus publish misalkan satu jurnal ilmiah bereputasi. Nah, itu salah satu tujuan lain juga. Mungkin di antara Bapak-Bapak Ibu sekalian atau mahasiswa sekalian mungkin ada tujuan-tujuan lainnya juga seperti itu. Nah, baik, mungkin saya akan mulai dari persiapan sebelum menulis artikel ilmiah. Ini penting, kenapa? Karena mungkin seperti kita kalau mau perang ya Bapak Ibu, kalau persiapannya itu atau alat senjatanya belum lengkap, nanti tujuan akhirnya itu tidak akan sempurna tercapainya gitu. Jadi makanya saya bahas persiapannya, dan ini cukup banyak persiapannya seperti itu. Dan ini sudah saya alami seperti itu ya. Jadi yang pertama itu mengikuti pelatihan penulisan artikel seperti sekarang ini. Nah, saya juga rajin mengikuti Bapak Ibu ya. Bukan ketika di Jerman ada waktu itu workshop sekitar 3 hari, saya juga mengikuti dan materinya bagus sekali. Kemudian saya juga belajar dari beberapa saintis atau peneliti di Indonesia yang dia rajin publikasi. Misalkan Bapak Sunuwi Birama itu dari UGM, dia juga rajin ya untuk publis itu. Kemudian sharing trik-trik menulisnya seperti apa, saya juga suka belajar dari beliau gitu ya. Kemudian persiapan yang kedua, membaca artikel ilmiah bereputasi yang sesuai dengan bidang ilmu. Nah, ini kuncinya. Jadi bagaimana kita jika ingin menulis tapi tidak punya bahan bacaan itu Bapak Ibu, pasti itu bahan tulisannya akan sedikit gitu ya. Jadi alangkah baiknya sebaiknya rajin-rajinlah membaca artikel ilmiah bereputasi sesuai dengan bidang ilmu. Ini fungsinya yang pertama untuk menambah referensi dan pengetahuan kita, dan yang kedua itu saya bisa belajar gaya penulisan dari artikel yang terpublish di jurnal ilmiah bereputasi. Karena kalau di jurnal-jurnal di pendidikan sains atau pendidikan kimia itu bahasa itu sangat penting ya, bagaimana kita mendelivery penelitian kita dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami orang lain seperti itu. Beda dengan pendidikan sains, mungkin banyak rumus dan segala macam ya yang murni, tapi bahasa itu, penggunaan bahasa ketika menulis artikel itu sangat penting, saya pikir, ketika menulis artikel di bidang pendidikan sains atau pendidikan kimia. Nah, tipsnya itu, yang pertama, buatlah list of reference. Jadi, buat list referensi. Jadi, referensi mana untuk pendahuluan, referensi mana untuk literature review atau untuk diskusi dan pembahasan. Itu kita biasanya kan download banyak gitu ya. Nah, alangkah baiknya hasil downloadannya itu kita organisasikan atau kita susun dalam folder-folder gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengaksesnya seperti itu. Kemudian dari mana kita mendapatkan referensi? Nah, saya kira sudah pada tahu semua ya. Jadi ada Google Scholar, ini yang paling umum, atau Google Cendekia biasa dipakai. Yang kedua mungkin yang belum pada tahu ini ERIC. Nah, kalau ERIC ini uniknya dia khusus untuk ini education science ya. Jadi Bapak Ibu yang mencari jurnal-jurnal yang bisa peer review itu saya sarankan untuk mencarinya di ERIC ya, karena itu lebih mudah, dia fokus ke pendidikan sains ya. Di sini ada alamat URL-nya. Kalau untuk selanjutnya itu Science Direct, ini dia bagian dari Scopus ya. Kalau Science Direct ini umum ya, baik dia sains murni atau pendidikan, ini ada semua. Kemudian Web of Science ini atau Web of Knowledge ini jurnal yang terindeks indeksasi Web of Science ya. Dan di sini jurnal-jurnalnya bagus-bagus juga ya. Atau Bapak Ibu bisa langsung mengakses ke laman jurnalnya langsung seperti jurnal SERP ini ya. Kita bisa akses secara langsung. Jadi banyak cara untuk mendapatkan referensi. Nah, kemudian saran saya ketika sudah mendapatkan referensi itu, Bapak Ibu kan udah masukin di folder masing-masing ya. Nah, silakan masukkan ke
software reference list. Mungkin di sini sudah pada kenal atau belum ya? Mungkin sudah pada tahu ya apa yang dimaksud dengan Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain-lain. Kalau belum mengenal berarti harus download dan belajar gitu ya. Download, install, dan belajar bagaimana cara menggunakannya. Karena ini penting. Ini sangat penting dan ini sangat membantu menurut saya. Yang pertama apa? Kita bisa lebih mudah mengorganisasi artikel atau apa namanya jurnal yang akan kita citasi. Misalkan di sini saya membuat beberapa folder yang sudah saya buat, jadi saya bisa dengan mudah mengaksesnya dan dengan mudah mensitasinya nanti. Jadi ini software untuk mensitasi juga. Dan ini enaknya kalau pakai software ini, kita tidak perlu membuat daftar pustaka di akhir ya dengan manual satu persatu, dia akan secara otomatis gitu. Dan penggunaan apa namanya gaya penulisan, gaya referensinya itu misalkan menggunakan apa atau Harvard atau apa itu bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Jadi sangat praktis menurut saya. Jika ada request mungkin di akhir kalau ada waktu saya kasih tahu cara penggunaannya. Kemudian persiapan selanjutnya menetapkan jurnal ilmiah yang dituju. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya bagi klasifikasi ada dua ya. Ada yang istilahnya yang dia sudah pro, ada yang istilahnya masih belajar gitu. Nah, kalau yang sudah pro, dia itu dari awal, misalkan ketika mengajukan proposal penelitian, sudah menetapkan jurnalnya pengen masuk jurnal ini gitu. Jadi dari awal sudah emang dirancang pengen jurnal yang itu gitu. Tapi kalau yang biasa kayak saya seperti ini, ya saya sesuai dengan penelitian saya tulis, kemudian saya lihat mana yang istilahnya sesuai dengan skop penelitiannya atau skop apa namanya hasil risetnya seperti apa. Nah, untuk klasifikasi jurnal, kalau dari peraturan Ristek itu ada 1, 2, 3, 4 ya, jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, yaitu SINTA 1 sampai SINTA 6, kemudian jurnal ilmiah internasional dan jurnal ilmiah internasional bereputasi yang terindeksasi Scopus atau Web of Science biasanya. Nah, mungkin untuk mahasiswa S2 itu mungkin bisa masuk ke jurnal ilmiah nasional terakreditasi ya, yang SINTA 1 atau sampai SINTA berapa saya tidak tahu persyaratannya. Nah, kalau untuk dosen-dosen mungkin targetnya lebih tinggi lagi ya, jurnal ilmiah internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan Web of Science. Nah, untuk mengetahui informasinya kalian bisa masuk ke web SINTA ya. Tinggal klik saja di situ sintaristekbrin.go.id. Situ ada daftar jurnal dari ranking S1 sampai S6. Kemudian untuk yang bereputasi terindeks Scopus itu bisa cek di SJR, di situ bisa ketahuan peringkatnya berapa jurnalnya. Kemudian untuk yang terindeks Web of Science itu bisa dimasuk ke web clarified.com ya di situ. Dan uniknya kalau di Web of Science itu ada browser yang bisa mematchingkan manuskrip kita gitu. Jadi kita sudah bikin manuskrip artikelnya, kemudian kita ingin matchingin jurnal apa yang cocok dengan manuskrip ini. Tinggal upload situ, mereka akan mencari jurnal mana yang cocok dengan skop penelitian yang kita tulis, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa tips dalam memilih jurnal target. Yang pertama, pilih yang melalui peer review dan bereputasi tentunya ya. Jadi jangan pilih yang abal-abal ya, hati-hati dengan jurnal-jurnal predator yang suka kirim di email di spam itu Bapak Ibu ya, menawarkan dengan uang sekian, publikasinya cepat dan sebagainya. Jadi cari emang yang benar-benar melalui peer review atau hasil review dan bereputasi. Jadi misalkan terindeks SINTA atau terindeks Scopus atau Web of Science seperti itu. Kemudian cari yang relevan dengan topik manuskrip artikel. Carinya bagaimana? Buka Ibu halaman jurnalnya, kemudian lihat di situ scope of publication-nya apa gitu. Di situ biasanya mereka menyatakan ada yang misalkan skopnya itu tentang filosofi pendidikan, kemudian apa dan sebagainya. Misalkan jurnal yang saya itu yang apa namanya di Science and Education itu dia skopnya filosofi pendidikan lebih banyak ke literatur review seperti itu. Kemudian impact factor itu kurang lebih definisinya adalah apa namanya kriteria kuantitas sebanyak apa suatu jurnal itu disitasi dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi itu impact faktornya. Kalau impact faktornya tinggi berarti jurnalnya jurnal yang sangat bagus gitu ya. Kemudian model of publication itu ada banyak sekali ya model of publication dari jurnal yang ditawarkan. Ada yang green open access, ada yang gold open access, hybrid,
platinum, non-open access. Nah, ini memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau green itu dia green open access itu biasanya si publishernya mempublikasikan secara open access, kemudian si autornya juga boleh mempublikasikan di web pribadi atau misalkan di ResearchGate atau apa itu boleh. Nah, kalau gold open access itu biasanya mereka agak terbatas ya dari green open access itu. Kalau ada yang hybrid itu gabungan antara yang open dan non open access. Nah, yang sebetulnya yang enak itu yang platinum open access. Nah, ini free ya, jadi baik penulisnya tidak dibebankan APC atau article processing charge. Biasanya itu ditanggung oleh pihak ketiga, misalkan oleh publishernya, atau oleh sponsor, misalkan, atau oleh asosiasi profesi. Misalkan jurnal yang SERP itu ya, yang dari RSC itu dia free ya, itu karena dia ditanggung oleh Royal Society of Chemistry. Kemudian ada juga yang non-open access. Nah, itu tergantung biaya dan tergantung dengan inginnya seperti apa. Apakah kita ingin artikel kita itu terpublikasi atau terdiseminasi secara cepat dan mudah disitasi, maka pilihlah yang open access ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan biayanya tidak ada, nah pilih yang non-open access saja seperti itu. Kemudian tenggat waktu review. Nah, kita juga harus memilih ya. Ada yang mereviewnya mungkin sampai 6 bulan atau bahkan setahun, seperti jurnal saya yang pertama itu. Nah, itu ada pertimbangan juga di situ. Kalau misalkan mengajukan grant penelitian, dilihat rentang waktunya dia lama, nah itu tidak direkomendasikan ya, seperti itu. Nah, kemudian ini pilih yang spesial isu, Bapak Ibu. Kenapa pilih yang spesial isu? Nah, ini saya lakukan juga di jurnal saya yang kedua ya. Itu ya, dia spesial isu khusus untuk membahas tentang sustainable chemistry atau sustainable education seperti itu. Jadi kalau itu lagi hot topiknya, berarti dia spesial isu kan. Nah, kalau artikelnya spesial itu artinya topik kita itu emang diinginkan oleh jurnal itu gitu, seperti itu. Dan itu biasanya publikasinya lebih cepat. Dan waktu itu saya cuma 3 bulan waktu itu kalau tidak salah. Kemudian ini yang terakhir itu APC atau Article Processing Charge. Jadi ini tergantung masing-masing. Mungkin diperhatikan juga biaya yang dikeluarkan itu sebesar apa dan tergantung dari budget kita masing-masing. Nah, kemudian persiapan selanjutnya mendapatkan petunjuk penulisan artikel ya. Jadi Bapak Ibu ini penting juga, kenapa? Karena kita kadang menulis gitu ya, tapi tidak menyesuaikan dengan gaya selingkung di jurnal yang dituju gitu. Nah, itu otomatis biasanya kalau editornya kejam gitu Pak ya, kalau tidak sesuai dengan gaya selingkung mereka itu langsung di-reject tanpa membaca isinya seperti itu. Tapi ya makanya ini harus diperhatikan ya. Caranya bagaimana dengan mendownload petunjuknya di laman jurnalnya seperti itu. Biasanya ada di submission guidelines itu, tinggal di-download aja. Kemudian, nah ini penting juga upgrade kemampuan bahasa Inggris. Mungkin untuk yang publish di jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris ya, tapi kalau bahasa Indonesia ya tidak usah. Yang pertama yaitu kursus bahasa, saya juga ikutin ini Bapak Ibu ya. Kemudian baca artikel jurnal berbahasa Inggris tentu. Baca buku-buku bahasa Inggris tentang kaidah scientific writing. Nah, ini yang saya rekomendasikan itu 2 Bu ya. Ini ada Scientific Writing for Non-Native Speaker English, ini bagus. Tentang tentang gaya-gaya penulisan di jurnal ilmiah, dimulai dari misalkan penggunaan tenses di abstrak seperti apa, penggunaan tenses di introduction seperti apa, sampai detail di sini dibahas. Kemudian yang kedua itu buku yang ini, Fresh Book for Writing Papers and Research in English. Ini tentang frasa-frasa yang biasa digunakan di paper ya, biasanya. Misalkan kemudian kata-kata transisi, misalkan therefore, dan sebagainya itu diajarkan di sini. Itu bagus saya kira. Nah, yang ketiga, ini install software pengecekan grammar. Yang saya pakai biasanya itu Grammarly ya. Dia ini kalau setahun itu biayanya murah, hanya 600.000 ya. Jadi ini bisa dipakai setahun untuk yang premium. Kalau untuk yang free juga bisa sebetulnya, cuma dia terbatas seperti itu. Kenapa ini penting Bapak Ibu kemampuan bahasa itu? Karena ketika kita publish di jurnal ilmiah bereputasi internasional itu bahasa itu salah satu yang paling utama. Jadi kita itu harus sempurna, jangan sampai ada kesalahan meskipun misalkan kurang books gitu ya. Itu juga. Nah, ini fungsinya Grammarly itu untuk mengecek yang detail-detail. Sedangkan untuk keseluruhan itu
harus melalui jasa proofreading ya. Kemudian persiapan selanjutnya itu mengecek ulang data penelitian. Jadi dimulai dari analisis metode, penyajiannya dan sebagainya. Jangan sampai ada yang miss atau yang terlewat atau yang tidak sesuai gitu ya, dicek ulang. Kemudian yang selanjutnya menjamin tidak akan ada masalah kepemilikan hak atas artikel ilmiah yang diterbitkan. Ini penting juga. Kadang-kadang misalkan kita kalau ingin publis kolaborasi dengan beberapa dosen atau dengan mahasiswa itu kadang-kadang ada conflict of interest atau credit issue, misalkan saya yang paling banyak berkontribusi, harusnya saya penulis satu, dan sebagainya. Nah, ini harus dibicarakan dengan baik-baik sebelum ingin dipublikasikan. Jangan sampai nanti setelah publish akan ada masalah di belakang itu, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke penulisan artikel ilmiah. Mungkin ini saya akan cepat saja, karena mungkin sebagian juga sudah pada tahu ya, tapi nanti di akhir saya akan review artikel saya disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang istilahnya dia sesuai gitu dengan kaidah jurnal. Seperti itu. Oke, jadi intinya komponen artikel ilmiah itu LPSTD ya, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi itu kan dari banyak seperti ini ya untuk mahasiswa mungkin ya. Nah, bagaimana kita menuliskan dari tesis itu diterjemahkan ke dalam artikel ilmiah. Nah, ini jadi artikel ilmiah itu adalah bentuk ringkas dari LPSTD tadi ya. Jadi format bakunya itu dikenal dengan istilah IMRAD atau IMRAD, merupakan singkatan dari Introduction, Material and Method, Result, and Discussion. Jadi ini bagian intinya sebetulnya. Kalau ini sudah ada itu bisa 90% lah ya. Artikel ilmiah kita itu jadi gitu. Kemudian pada sebagian jurnal, bagian hasil digabungkan dengan pembahasan sebagai hasil dan pembahasan gitu ya. Ada juga yang digabung hasil dengan pembahasan atau mungkin ada yang digabung pembahasan dan kesimpulan dan diskusi gitu seperti itu. Nah, ini sistematika artikel ilmiah ya, seperti Bapak Ibu tahu dari judul sampai reference. Nah, ini untuk penulisannya biasanya tiap orang itu punya karakteristik masing-masing. Kalau saya sendiri, saya nulisnya itu mulai dari mana? Saya itu pertama itu yang paling mudah dulu. Kalau menurut saya yang paling mudah itu adalah metode dulu, Bapak Ibu. Kalau saya itu dari metode dulu. Ya, kalau metode kan udah ada di awal itu. Jadi saya tuliskan dulu metode. Setelah itu baru saya merapikan resultnya, misalnya dari grafik, tabel atau apa. Kemudian setelah itu mungkin saya akan memulai dari introduction dulu, discussion, conclusion, kemudian reference. Baru terakhir itu saya biasanya mengerjakan introduction sama abstrak. Kenapa? Karena sebetulnya kalau menurut saya, Bapak Ibu ya, introduction itu Ibu menceritakan atau pengantar bagaimana orang itu memahami artikel yang ingin dibacanya gitu. Jadi kalau kita sudah selesai dari method, result and discussion and conclusion itu, kita bisa menceritakan secara utuh gitu di introduction dan di abstraknya seperti itu. Kalau saya seperti itu tapi mungkin tiap orang berbeda-beda mulainya dari mana ya. Mungkin ada yang dari introduction atau apa. Tapi kalau saya abstrak dan introduction itu terakhir biasanya dituliskan seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita kupas satu persatu Bapak Ibu ya, judul. Nah sebetulnya untuk judul itu mungkin aturan bakunya seperti ini ya Bu ya, jadi bisa ringkas gitu ya untuk menyampaikan ide gagasannya, kemudian mengidentifikasi tujuannya, kemudian menarik atau catchy gitu ya dalam artian mempengaruhi pembaca untuk membaca seluruh artikel. Kemudian jangan sampai terlalu banyak Bapak Ibu, biasanya 12 sampai 15 buah kata. Mungkin ada juga judul yang singkat gitu tapi unik gitu ya. Jadi ini contoh beberapa judul itu, manakah judul yang baik. Misalkan yang pertama itu The Interplay Between Individual Reflection and Collaborative Learning. 7 Essential Features for Designing Fruitful Classroom Practice that Develop Student Individual Conception. Ini panjang dan ini lengkap gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada judul juga artikel Electrolysis, What Textbook Don't Tell Us. Kemudian yang ketiga, What Laboratory Skills Do Students Think They Possess at the Start of University. Nah, kira-kira mana yang judul yang baik di antara ketiga ini ya? Nah, kalau diperhatikan, kayaknya yang nomor 1, yang ini. Tapi ternyata ini ketiganya juga eksis. Saya ini ngambilnya di jurnal SERP ya, Chemistry Education Research and Practice itu.
Dan ini unik-unik gitu judulnya ya. Jadi seperti tadi mungkin ada aturan baku, tapi ada juga yang dia bikinnya supaya orang yang menarik. Ada juga yang bikin judul itu seperti tanda tanya seperti ya dalam kalimat tanya seperti itu. Ada juga seperti itu. Oke, kemudian nama penulis. Nama penulis itu dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai dengan nama alamat lembaga asal dan ditempatkan di bawah judul artikel. Dan dicantumkan juga korespondensi atau emailnya. Misalkan ini di jurnal saya, penulis pertama saya, kemudian pembimbing saya Ingo di sini. Kemudian di sini ada institusinya dan alamatnya seperti itu ya. Nah, Ibu, ini salah satu tips lagi mengenai penulis ya. Mungkin kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, ini yang seperti saya ceritakan tadi ya. Jadi adanya credit issue dan conflict of interest. Misalnya ini ada istilahnya intermezzo ya Bapak Ibu ya, tentang the author list, giving credit where credit is due. Artinya kita memberikan kredit terhadap penelitian apabila emang itu dia berhak menerima kredit itu. Artinya yang dicantumkan di paper kita itu emang yang berhak gitu. Artinya dia memiliki kontribusi yang cukup untuk dipublikasikan. Ini ada joke mungkin ya di sini ya di psdcomp.com. Ini kalau bisa dilihat ternyata yang banyak menulisnya itu yang penulis ketiga ya. Dia itu ibaratnya itu first year student ya, yang sebetulnya ngelakuin eksperimen dari awal sampai akhir dan nulis itunya dia yang berpikirnya. Tapi yang publis yang nama pertama itu ternyata seniornya gitu ya, Bu. Jangan sampai terjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga di sini beberapa autor ya, seperti itu. Nah, tapi yang saya ingin garis bawahi ya, penulis pentingnya kita berkolaborasi dengan penulis-penulis top itu apa? Yang pertama, dia itu bisa jadi menaikkan kepercayaan editor gitu, Bapak Ibu ya. Makanya misalkan Bu Yuli banyak tulisannya gitu ya. Kita nulis bareng Bu Yuli. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan editor. Kenapa? Karena kita nulis bareng pakar yang sesuai dengan bidangnya. Misalkan saya dengan Ingo gitu. Ingo bidangnya tentang sustainable education atau sustainable chemistry. Itu meningkatkan kepercayaan si editor jurnal itu terhadap jurnal kita gitu ya, seperti itu. Jadi itu salah satu tipsnya juga gitu. Jadi perbanyaklah kolaborasi dengan ilmuwan yang satu bidang gitu ya. Dan itu juga akan memperbesar peluang jurnal kita untuk masuk, meskipun tidak sangat besar, tetap aja kalau jurnalnya ketika dibaca tidak sebaik itu ya pasti di-reject juga gitu ya. Kemudian dari abstrak, sepertinya sudah pada tahu ya, abstrak itu singkat, intinya ada harus menjawab apa yang sudah dilakukan, apa yang ditemukan, dan kesimpulan utamanya. Kemudian ini yang paling penting keywordnya, kenapa nanti ini berpengaruh terhadap pencarian orang ketika mencari jurnal kita gitu ya. Jadi kalau membuat keyword itu bayangkan kata kunci yang akan digunakan ketika mencari artikel secara online gitu ya. Seperti itu. Kemudian pendahuluan, saya kira ini sudah pada expert ya. Isinya apa saja. Kemudian alur pendahuluan itu intinya itu mengenalkan topik, kenapa itu penting, kemudian menghubungkan dengan penelitian atau pengetahuan yang sudah ada, alternatif baru, kemudian mendeskripsikan apa yang sudah penelitian lain lakukan dan apa yang selanjutnya penelitian yang harus dilakukan. Nah, di sini Bapak Ibu ya di tahap ketiga itu harus ada kelihatan gap penelitiannya apa gitu. Sehingga kontribusi penelitian kita itu terlihat. Nah, kadang-kadang termasuk saya juga ya, ini gap penelitiannya itu tidak terungkap gitu. Jadi ini justru bagian yang paling penting. Gap penelitian apa yang kita beri kontribusi itu terhadap kontribusi terhadap ilmu pengetahuan seperti itu. Dan kemudian jangan lupa kemukakan gambaran penelitian yang dilakukan dan tujuan utamanya. Nah, ini juga closingnya. Jadi apa yang akan kita lakukan dan tujuannya apa supaya orang tahu orang yang membaca introduction itu tahu arahnya ke sana seperti itu. Kemudian metode. Jadi metode itu harus detail Bapak Ibu dan harus menjawab 5W1H ya. Dan ini sebetulnya saya belajar juga dari Prof. Ingo gitu. Jadi mungkin sebagian besar juga mengalami metode itu kadang-kadang ditulis seadanya. Jadi pernah saya menulis metode itu tidak sampai 1 lembar dan dikritik gitu. Kamu metode sedikit banget itu. Metode itu harus detail katanya. Jadi minimal 1 lembar. Jadi Bapak Ibu menulis metode itu harus detail Bapak. Jadi usahakan orang lain yang membacanya itu bisa mengulang kembali gitu apa yang telah kita lakukan seperti itu. Dan biasanya
reviewer juga banyak menanyakan di metode. Jadi kalau metode yang secara detail, kemudian secara secara naratif, jadi mereka paham dan tidak akan ada banyak pertanyaan di metode. Jadi kelemahan saya termasuk mungkin kebanyakan orang-orang Indonesia itu di metode ya untuk yang pendidikan sains itu. Kadang-kadang tidak detail seperti itu. Kemudian hasil dan pembahasan ini juga penting, sangat penting ya hasil dan pembahasan. Jadi hasil itu meringkas data intinya, data eksperimen dan mendiskusikan implikasinya. Kemudian perhatikan tabel, grafik, foto dan lain-lain itu harus berisi penjelasan di teksnya. Kemudian pilih bentuk yang paling informatif bagi pembaca. Nah ini nilai plusnya Bapak Ibu. Pilih bentuk yang paling informatif. Jadi jangan sampai kita monoton tabel semua gitu ya. Kalau di publikasi itu. Alangkah baiknya kita pilih grafik yang bagus, misalkan dalam bentuk diagram atau grafik apa gitu. Biasanya kalau yang kita biasa gunakan, misalnya kita memakai Excel ya, Microsoft Excel, atau yang sudah pro itu biasanya pakai Origin, itu dia bisa memakai diagram yang 3D sekalipun itu bagus sekali saya lihat. Kemudian jangan lupa data dan tabel tidak diduplikasi di gambar atau grafik dan sebaliknya. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mensitasi suatu grafik, misalkan ada model Johnstone seperti itu ya, triangle gitu ya. Nah itu kita tidak boleh mengcrop terus meletakkan di paper langsung gitu. Itu punya copyright masing-masing. Harusnya bagaimana kita menggambar ulang sesuai dengan gambar itu gitu. Jadi kita gambar ulang, kemudian kita letakkan di paper kita. Jangan sampai mengcrop, copy, paste di di manuskrip yang akan kita buat. Nah, itu yang diperhatikan. Kemudian gambar dan tabel harus dinomor secara terpisah ya. Kita pernah tahu mungkin setiap gambar dan tabel harus memiliki judul dan penjelasan. Contohnya di sini. Ini salah satu paper saya ya. Sini ada gambar. Nah, ini saya memakai aplikasi Display R. Kalau misalkan searching di Google itu Display R ya, Display R. Nah, itu dia analisisnya, jadi itu ceritanya ini adalah penelitian saya terhadap persepsi mahasiswa dan siswa ya, terhadap suatu intervensi pembelajaran. Nah, biasanya kan kalau kita saya kasih open-ended question, itu mereka menjawab. Biasanya kan kalau kita merepresentasikan data itu hanya berupa tuliskan dialog aja, misalkan, saya senang dengan pembelajaran ini karena menarik dan sebagainya, ditulis gitu kan. Nah, alangkah baiknya kalau kita representasikan ke dalam bentuk yang lebih menarik gitu, sehingga reviewer yang membacanya juga enak gitu ya, dan orang yang membacanya juga enak. Nah, salah satu contoh alternatifnya di sini saya pakai Display R. Jadi dia bisa menginput teks, kemudian menyeleksi istilahnya kalimat atau frasa apa yang sering muncul dari hasil wawancara seperti itu, kemudian direpresentasikan dalam bentuk diagram seperti ini. Ya, contohnya ini. Interesting topic, artinya kalau misalkan dia ukurannya besar, itu berarti banyak siswa atau mahasiswa yang menyebutkan kalimat atau kata-kata itu, seperti itu. Kemudian ini juga saya pakai Display R juga, ini hasil sentimen score ya, jadi menghitung persepsi mahasiswa itu positif atau negatif. Kalau misalkan di atas 0 itu dia berarti positif dan sebagainya. Nah ini salah satu trik yang supaya menarik juga jurnal kita, jangan sampai terlalu monoton gitu ya. Contoh jurnal-jurnal yang publish di Nature atau Science itu coba Bapak Ibu perhatikan, grafik kemudian gambarnya itu bagus-bagus banget Bapak Ibu. Jadi menarik pembaca untuk melihatnya dulu gitu di awal, bagus banget gitu kan, baru dia pengen baca gitu. Salah satu triknya juga seperti itu. Kemudian pembahasan, nah ini pembahasan tidak melulu merupakan pernyataan ulang. Kemudian interpretasi dasar, mengenai teori dan sebagainya, menjelaskan logika yang kemungkinan atau menolak hipotesis awal, menjelaskan arti dari hasil. Kemudian hasil dan pembahasan juga bisa dijadikan satu. Nah, salah satu yang saya cermati di pembahasan itu, mungkin saya juga suka mengalaminya, Bapak Ibu ya, dan mungkin itu tipikal orang Indonesia mungkin, atau nggak tahu, saya belum membandingkan dengan orang lain ya. Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu fokus menampilkan data penelitian di hasil gitu ya, dan pembahasannya sedikit gitu. Justru yang poin menariknya itu nanti di pembahasan. Bagaimana si autor atau si penulisnya itu mengungkapkan ide baru atau gagasan dari hasil penelitiannya. Sehingga ada nilai kebaruan yang bisa dibaca oleh reviewer atau pembaca. Nah,
justru di situ Bapak Ibu yang harus digarisbawahi di pembahasan itu harus mengungkapkan ide atau gagasan dari si penelitinya gitu, seperti itu. Yang saya perhatikan sampai saat ini khususnya untuk yang pendidikan sains itu untuk pembahasan itu biasanya sangat minim. Jadi kebanyakan itu expose data gitu, result dan interpretasinya, sedangkan pembahasannya itu minim gitu. Dan ini yang perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian kesimpulan intinya menjawab pertanyaan tujuan penelitian, menjelaskan perbedaan temuan yang terduga, menyatakan pentingnya penemuan dan implikasi, dan juga biasanya dinyatakan batasan penelitiannya gitu. Jadi misalkan penelitian saya di awal itu, batasannya apa? Jadi penelitian saya misalkan hanya terbatas untuk konteks pendidikan di Indonesia, karena ada hubungannya dengan budaya pengetahuan tradisional. Jadi dicantumkan di kesimpulannya. Kemudian penting juga untuk implikasi di masa depan atau penelitian selanjutnya harusnya seperti apa gitu. Itu juga biasanya direkomendasikan ada di kesimpulan seperti itu. Kemudian referensi tersendiri seperti tadi kalau Ibu menggunakan software reference list ya seperti Mendeley, Zotero atau EndNote itu dapat dengan mudah membuat referensi seperti ini. Ya, lebih mudah gitu ya. Dan bisa lebih mudah untuk mengganti stylenya, misalkan menggunakan Harvard atau apa style dan sebagainya. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, dan salah satu tips yang lainnya yang saya pakai gitu ya, menerapkan prinsip ini Bu, rule of thumbs for writing research article. Ini saya dapatkan dari pelatihan di Jerman dan ini sangat bermanfaat, saya kira ya. Nanti mungkin artikel ini bisa di-share. Nah, mungkin saya bahas sedikit ya. Sebentar. Bagaimana kita mengevaluasi artikel berdasarkan rule of thumb ini. Kalau slide paper saya terlihat tidak Bapak Ibu, mohon maaf. Ini ada 2 PDF yang saya share. Pak Rifai, bisa terlihat? Ada rule of thumb dan ini jurnal saya di sampingnya. Belum. Iya. Belum Kelihatan. Terlihat. Baru PPT-nya doang, Pak. Iya, PPT yang tadi. Baru PPT yang tadi. Iya. Bentar. Saya stop dulu ya. Oke. Nah, kalau ini terlihat Bapak Ibu? Nah, iya, terlihat. Ada 2 nggak Pak? Di sebelah kiri dan sebelah kanan? Cuma 1. Cuma satu ya? Iya. Oh, nggak bisa split screen. Split screen ya Bapak Ibu ya? Tidak bisa ya? Oke, kalau gitu saya perlihatkan paper saya saja kalau gitu. Oke. Bentar. Saya kira bisa split screen seperti itu, ternyata tidak bisa. Sebentar. Sudah terlihat Pak? Iya. Dikritik ya ini. Sudah besar belum Pak? Ini. Sudah. Ya. Oke. Jadi ini salah satu artikel saya yang terbit di Sustainable Chemistry and Pharmacy ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita dilihat di abstrak, jadi di sini bisa saya ceritakan, di sini mungkin ada pendahuluannya ya. Jadi dalam paper ini, intinya kita itu menyarankan pengintegrasian perspektif indigenous dan Western science dalam ilmu kimia dan sebagainya. Nah, ini biasanya ada pendahuluan sedikit seperti ini. Kemudian di sini juga ada klaim kita seperti apa. Kemudian jangan lupa di sini studinya itu dilakukannya seperti apa dan siapa saja yang terlibat, artinya subjek penelitiannya seperti apa. Kemudian metodenya seperti apa. Di sini misalkan saya menggunakan post intervention questionnaire ya, berdasarkan student feedback dan sebagainya seperti ini. Kemudian analisisnya seperti apa? Saya analisisnya secara deskriptif, statistik, dan teks analisis. Kemudian kesimpulan dari findingnya seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, itu abstrak ya Bapak Ibu. Nah, kalau introduction itu seperti apa? Jadi kalau introduksi itu biasanya di awal itu mengenalkan topiknya dulu. Jadi misalkan saya ingin mengenalkan di sini topik tentang sustainability related
socio-scientific issue Bapak Ibu ya. Jadi diperkenalkan dulu seperti apa. Kemudian di paragraf yang kedua ini saya memaparkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seperti apa, itu ya. Mengupdate penelitian. Kemudian masih di paragraf yang kedua itu saya ungkapkan gap-nya di sini. Nah, jadi socio-scientific issue are also suggested to consider aspect of socio-cultural and geographical aspect, which have different characteristics in various countries. However, research on SSE and sustainability-oriented education in Indonesia is still limited. Jadi gap-nya tuh di situ Bapak Ibu. Jadi masih terbatas penelitian seperti itu. Dan kemudian saya memaparkan kebaruan apa yang ingin saya ungkapkan di sini. Nah, ini saya ungkapkan di paragraf selanjutnya seperti itu. Jadi seperti tadi Bapak Ibu ya, uraian pendahuluan, kemudian itu harus mengantarkan si pembaca dari awal sampai ke kita itu pengen baca apa sih sebetulnya gitu. Jadi mereka juga jadi lebih tertarik gitu ke paper kita. Kemudian mungkin ada beberapa yang pakai background atau literatur review dah di awalnya itu, mungkin ada juga yang tidak. Kemudian ini metode Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan itu saya metode itu hampir research background sample embedded itu hampir 2 lembar Bapak Ibu ya. Jadi saya ungkapkan secara detail bagaimana saya melakukannya. Jadi dari garis besar misalkan saya pakai framework penelitian yang saya lakukan seperti ini. Kemudian ini frameworknya, kemudian sampelnya saya subjek penelitian saya ungkapkan di sini. Kemudian cara pengolahan kuesioner seperti apa. Kemudian kuesioner itu isinya apa saja. Kemudian dan sebagainya. Kemudian teaching intervensinya seperti apa gitu. Jadi orang itu kan jadi bisa tahu seperti kayak gimana sih gambaran teaching pembelajarannya di kelasnya seperti apa. Itu saya ungkapkan secara detail di metode Bapak Ibu ya. Jadi itu hampir 2 lembar ya seperti itu. Kemudian finding, ini result ya. Nah finding intinya kita mengungkapkan ada tabel, kemudian ada penjelasan dari tabel ya, implikasinya seperti apa. Kemudian, ini saya juga menggunakan istilahnya diagram yang menarik lah untuk dibaca dan mudah dimengerti orang-orang lain seperti itu ya. Ini respon kuesioner dari mahasiswa sepertinya ya. Ini kemudian ini dari siswanya. Nah kemudian di sini juga seperti saya ungkapkan tadi, saya menggunakan diagram yang lain dan sebagainya. Kemudian di discussion and conclusion juga di sini dihubungkan tadi Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya ingin menyatakan bahwa studi kasus yang saya presentasikan di paper ini merekomendasikan kita bahwa pembelajaran itu dapat dilakukan dengan memfasilitasi siswa untuk belajar dengan isu-isu yang autentik dan memiliki kontroversial sustainability ya, kemudian menyediakan multiple perspektif on science dan sebagainya. Jadi ini keunggulan riset kita diungkapkan di sini, kemudian dihubungkan dengan hasil implikasi dari hasilnya seperti apa, kemudian dihubungkan juga dengan teori-teori yang sudah ada. Misalkan di sini saya mengutip juga dari topik tentang ESD ya, kemudian topik tentang transdisciplinary learning, kemudian tentang sistem tinggi dan sebagainya. Jadi itu dihubungkan dengan penelitian-penelitian yang terbaru. Kemudian di sini juga diungkapkan saran untuk penelitian selanjutnya seperti apa gitu. Dan seperti itu. Kemudian di akhir juga saya mengungkapkan batasan penelitiannya ya. Jadi this case study is limited to Indonesian context dan sebagainya. Nah, jadi semuanya itu sebetulnya secara lengkap Bapak Ibu kalau bisa lihat ya. Sebentar, saya coba ini dulu. Saya perlihatkan di sini. Mana ini? Nah, di paper yang ini, nah ini lengkap Bapak Ibu ya. Dia dimulai dari abstraknya seperti apa, kemudian menyeleksi keywordnya, kemudian langkah-langkahnya ini ada ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah beres manuskripnya tinggal evaluasi aja pakai kaidah yang ini, rule of thumb ini ya.
itu yang saya lakukan juga. Di sini ada gap-nya seperti apa gitu ya, objektifnya, metodologinya, dan sebagainya, sampai akhirnya itu dia bahas secara lengkap di sini di artikel yang ini ya. Dan ini cukup membantu saya untuk supaya paper saya itu minimal on the track gitu, sesuai dengan jurnal kaidah jurnal yang sesuai seperti itu. Oke, bentar. Oke, ini berarti sebentar, Pak. Oke, balik lagi ke slide-nya ya. Jadi itu untuk penerapan penulisannya. Nah, kemudian setelah selesai menulis, itu harus ada tahapan self-reviewing, proofreading, final check, dan submitting, Mbak. Jadi self-reviewing itu baca ulang keseluruhan manuskrip dan minta tolong teman atau kolega untuk memberikan koreksi atau masukan. Nah, ini penting, kenapa? Karena kadang-kadang apa yang kita baca itu kita kurang teliti ya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah nulis itu biasanya suka agak males baca ulang lagi gitu. Karena itu minta tolong teman atau kolega untuk memberikan koreksi atau masukan. Kemudian lakukan proofreading. Jadi gunakan fasilitas aplikasi pengecekan grammar, Grammarly ya. Ini saya sering pakai juga, itu untuk minimalisir kesalahan-kesalahan kecil ya. Kemudian jangan lupa gunakan jasa proofreading profesional atau native speaker. Nah, ini juga sangat penting. Sekelas penulis-penulis yang di Jerman juga ya, karena mereka bukan native speaker, itu mereka pasti pakai fasilitas proofreading dari yang profesional ya. Kalau Ingo itu sendiri dia punya teman, dia guru di Jerman, dia orang Inggris ya. Jadi tapi dia ngajar di Jerman. Jadi dia kan native speaker, jadi kita proofreading-nya pakai dia gitu, seperti itu. Atau bisa mungkin pakai yang profesional juga seperti itu. Kemudian final check. Nah, ini pastikan review kembali keseluruhan bagian manuskrip. Jadi jangan sampai ada kecacatan atau sedikit pun Bapak Ibu ya, yaitu mempengaruhi juga keputusan dari editor biasanya. Kemudian proses submitting dimulai dari cover letter, author identity, kemudian declaration of competent interest itu harus disiapkan sebelum submit. Biasanya mereka minta upload, khususnya yang Elsevier itu biasanya mereka minta cover letter, author identity, banyak itu yang harus diupload itu. Jadi harus disiapkan sebelum submitting. Setelah itu submit dan berdoa semoga paper kita di accept seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, masih ada waktu nggak Pak ini? Ini masih ada satu lagi sih proses setelah submit artikel ini. Pak Rifai, masih ada waktu. Gimana Pak Frizal? Apa kita tanya jawab dulu Pak? Silakan MC-nya. Ini sedikit lagi sih saya beresin dulu ya. Ya boleh Ini Pak. penting Baik, juga sih ya. Oke. Silakan Pak. Oke. Jadi, nah keputusan editor jurnal nanti kita setelah kirim kita dapat email nanti tring gitu ya masuk ke submit. Nah berdoa nih. Ada setidaknya ada 5 keputusan editor dan mitra bestari. Yang pertama itu artikel dapat dipublikasikan, artinya artikel kita sempurna, tidak ada koreksi. Wah ini senang banget nih kalau dapat kayak gini. Kemudian yang kedua itu artikel dapat dipublikasikan dengan sedikit perbaikan atau minor revision. Nah ini menyenangkan juga ya, paling revisinya tidak terlalu banyak gitu. Yang ketiga, artikel dapat dipublikasikan dengan perbaikan yang serius. Nah ini lumayan ngeselin juga nih, kalau yang ketiga ya. Saya juga dapat yang ini nih untuk jurnal yang tembus Q1 itu ini artikel dengan perbaikan yang serius. Tapi kita harus berlapang dada Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita dapat komen dari reviewer itu, yang pertama kalau komennya pedas, itu Bapak Ibu tinggalin dulu lah gitu ya. Jangan dulu dibaca gitu. Saran saya ya. Jadi moodnya biar stabil dulu, setelah itu besoknya baca lagi. Kemudian yang keempat, artikel harus ditulis ulang untuk dapat dipublikasikan. Nah ini juga menguras tenaga ya, yang nomor 4 itu ya. Suruh ditulis ulang gitu. Saya juga pernah dapat ini yang kayak gini. Cuman males kan nulis ulang lagi ya, Bapak. Ya udah kita pindah jurnal aja. Ya, tidak usah dipedulikan itu. Atau kalau pengen dia nilai juangnya nilai juangnya tinggi gitu, ya silakan aja kalau mau ditulis ulang, kemudian disubmit ulang seperti itu. Kemudian yang kelima ada ini yang paling mengesalkan ya, artikel tidak layak untuk dipublikasikan. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai ke kategori 4 dan 5 ya. Tapi ya saya juga mengalami di reject seperti itu ya. Jadi
jangan sedih di reject artikelnya ya, lebih sedih mungkin di reject oleh pasangan mungkin ya. Daripada di reject artikel itu nggak tidak seberapa jika putus cinta gitu seperti itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya. Masih banyak yang pengen kok gitu ya. Asalkan kitanya mau memoles ulang artikel kita seperti itu. Kemudian bagaimana kalau artikelnya masuk kategori 1, 2, 3 tadi ya? Tentu kan harus dijawab tuh reviewernya. Nah, ini ada beberapa tips. Jadi buat respon paper yang berisi komentar reviewer dan jawab yang lengkap. Jadi misalkan buat tabel aja Bapak Ibu. Misalkan ada komen, kita buat tabel nomor, kemudian komentar reviewer 1, kemudian respon ke reviewer, dan jangan lupa di samping kanan itu ada barisnya, baris keberapa kita responnya. Harus detail Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai membalas reviewer itu membingungkan reviewernya gitu. Ini mana gitu perbaikannya gitu. Atau Ibu kasih warna yang berbeda di perbaikannya, misalkan kasih warna merah atau warna hijau gitu ya. Atau Ibu lampirkan screenshot-nya di tabelnya gitu. Itu lebih detail, itu lebih menyenangkan si reviewer untuk membacanya gitu ya. Nah, jangan lupa melewatkan satupun komentar reviewer yang tidak terjawab. Nah, ini penting juga. Jadi, hati-hati dalam membaca komen reviewer. Jadi, uraikan satu persatu. Pisahkan reviewer-reviewer yang bentuk pertanyaan, yang bentuk saran itu, sehingga balasannya itu rinci gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, tampilkan data secara lengkap untuk memperkuat argumen. Jadi, kalau misalkan ada yang menyanggah metode atau apa, kita tampilkan lagi referensinya ini kok gitu sebagainya, tapi dengan bahasa yang sopan ya. Kemudian berikan bukti berupa screenshot seperti sebutkan tadi ya. Kemudian sertakan informasi detail seperti paragraf dan baris lokasi pada naskah. Kemudian jelaskan dengan konsep point by point untuk memudahkan editor-in-chief mengevaluasi tanggapan Anda. Kemudian saat mengirimkan hasil review, pastikan editor-in-chief tahu bahwa Anda sudah melakukan substansial revision sesuai dengan saran reviewer. Jadi jangan lupa nanti di emailnya itu di editor-in-chief juga tahu gitu ininya apa namanya, substansial review-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya kasih contoh di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada joke ya dari PSD Komik itu. Addressing reviewer comment. Jadi jangan sampai ibu-ibu ya, Bapak Ibu itu pakai yang disilam. Misalkan ini ada reviewer comment. The author filed to reference the work of Smith et al. Who solved the same problem 20 years ago. Jawaban yang salah. We didn't think anybody had read that. Actually, their solution is better than ours. Nah, itu sangat salah sekali Bapak Ibu ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang istilahnya diplomatis, yang sopan gitu ya, Bapak Ibu, yang diplomatis lah. Misalkan ini, the reviewer raises an interesting concern. However, our work is based on completely different first principle and has a much more attractive graphical user interface. Itu kan bahasanya enak ya dibacanya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dalam membahas reviewer. Atau ini yang paling parah yang ketiga nih, misalkan. This paper is poorly written and scientifically unsound. I do not recommend it for publication. You gitu ya ada. I know you are. I'm gonna get you when it's my turn to review. Jadi pengen bahas dendam gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang diplomatis seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kadang-kadang kita juga menghadapi reviewer yang berbagai macam Bapak Ibu ya. Ada reviewer yang hobinya mengkritik mulu gitu ya. Mungkin pernah Bapak alami ya. Tapi nggak ngasih solusi gitu ya. Dia ngeritik gini kurang gitu. Ada juga reviewer yang istilahnya dia kayaknya dia nggak baca artikel kita, jadi nerima aja. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Artikel kamu bagus gini gitu kan. Ada juga reviewer yang bagus. Reviewer yang bagus itu yang istilahnya dia ketika dia mengoreksi kita, dia memberitahu saran perbaikannya seperti apa. Nah, itu reviewer yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi reviewer, saya sarankan jadi reviewer seperti itu ya. Jadi kita jangan hanya mengkritik, tapi kita memberikan solusi perbaikannya seperti apa. Jadi supaya si autornya juga tahu nanti ketika dia memperbaikinya bagian mana yang diperbaiki seperti itu. Itu ya, curhat saya juga Bapak Ibu ya. Karena saya pernah menerima autor yang reviewer yang bad dan good juga gitu. Oke, nah ini contoh dari saya menjawab reviewer di jurnal yang tadi ya, yang ada judulnya itu. Misalnya di sini reviewernya menanyakan iPhone, it is limited discussion on the impact on sustainability in terms of rich data and description. Nah, gimana kan itu kan? Kita datanya kurang gitu atau apa? Ya kita ceritakan saja bahwa kalau penelitian yang saya ini tujuannya kan hanya untuk melihat perspektif siswa saja, karena itu merupakan bagian dari
apa namanya, bagian dari riset framework yang besar gitu, dan itu hanya bagian kecilnya gitu ya. Kemudian ada juga komentar reviewer di abstrak, misalnya sudah melengkapi ya. Kalau ini kan gampang ya kita ya tinggal lengkapin saja, tinggal dijawab saja. All the detail has been added in the abstract. Itu aja cukup Bapak Ibu ya. Kalau yang simple tidak perlu panjang lebar ya. Jadi misalkan kalau cuma nambahin sesuatu yang kecil-kecil itu tinggal kasih keterangan saja di sini. All detail has been added. Kemudian jangan lupa di sini lines-nya lines berapa Bapak Ibu, supaya dia nggak nyari-nyari ya pusing gitu. Mana ini perbaikannya gitu ya. Jadi sudah lengkap. Kalau bagus lagi di sini di bawah lines itu di screenshot hasil itunya seperti apa gitu ya, hasil perbaikannya. Dan ini di introduction juga, misalkan di sini dia provide the idea of linkage between indigenous and Western knowledge. Nah, kita tinggal tambahin aja beberapa literatur yang menghubungkan itu ya. Kita jawab di sini bahwa kita telah menambahkan literatur untuk membuat hubungan antara IS dan Western Science. Kemudian dia juga menambahkan bagaimana penelitian ini hubungannya dengan research konteks di Indonesia. Ya kita tambahkan aja beberapa literatur yang menghubungkan penelitian kita dengan konteks di Indonesia seperti itu. Kemudian jangan lupa lines-nya. Nah, kemudian ya yang terakhir mungkin ini ya, apa yang dilakukan ketika paper kita di reject gitu. Jangan sedih, jangan gundah gulana Bapak Ibu ya. Kalau di reject berarti itu suruh kita untuk memoles ulang atau memperbaikinya gitu ya. Yang pertama yang saran saya, ini ada saran dari salah satu paper juga yang saya cantumkan di sini ya. Jadi tenangkan dulu diri kita, jadi deal with your feelings dulu. Makanya saran saya kalau misalkan komennya jelek, jangan dibaca hari itu gitu ya. Jadi diamin dulu biar mengendap dulu gitu, baru setelah itu baca lagi. Kemudian membaca rejection letternya, kemudian kita harus mengikuti author instruksinya. Jangan-jangan kita itu ketika submit itu ada yang terlewat, misalkan petunjuk dari untuk author untuk penulis itu ada yang terlewat, misalnya dari sistematika atau apapun itu ada yang terlewat. Kemudian matching paper to journal, misalkan kita mencocokkan lagi apakah penelitian kita skopnya itu tidak sesuai. Jadi banyak juga yang penolakan dari editor itu skop penelitian kita tidak sesuai dengan jurnal ini gitu ya, mungkin banyak yang dialami. Mungkin kita cari jurnal yang lain seperti itu. Atau ada juga yang misalkan suruh analisis data ulang. Nah, ini bisa juga dilakukan. Nah, langkah selanjutnya bisa dengan resubmit ke jurnal yang sama atau resubmit ke jurnal yang berbeda. Nah, kalau saya sih pilihannya kalau misalkan disuruh nulis ulang, lebih baik saya submit ke jurnal yang baru ya, daripada jurnal yang sama. Takutnya nanti dapat reviewer yang sama lagi gitu kan. Itu sih pengalaman saya aja gitu. Oke. Nah, ini penutup. Jadi teori sebagus apapun tidak akan manfaatnya kecuali disertai dengan praktik. Untuk mendapatkan anak ayam, kita tidak dapat memperolehnya dengan memecahkan telur, tapi harus melalui proses pengeraman yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Begitu juga dengan publikasi, harus banyak-banyak sabar Bapak Ibu ya. Banyak-banyak istighfar kalau dapat komen-komen yang kurang mengenakan gitu. Dan tentunya itu tuh misalkan dari yang sesuatu yang istilahnya kita anggap sempurna, belum tentu orang lain anggap sempurna. Jadi harus banyak-banyak bersabar dan banyak-banyak meningkatkan kemampuan untuk menulis. Ini referensi yang saya gunakan di sini. Kemudian ini intermezzo aja ya. Ini sebelum COVID menyerang dunia, Bapak Ibu, jadi masih bisa liburan. Oke, terima kasih Bapak Rifai. Saya serahkan ke Pak Rifai. Baik, terima kasih Pak Robi atas pemaparan materinya, sungguh luar biasa ya, dan sungguh menarik sekali pembelajarannya untuk hari ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum. Oh ya, ada. Waalaikumsalam. Ya, Pak Robi, saya mau nanya, punten saya Nur Rohmah, mau tanya, kemarin kebetulan saya ikut untuk jurnal ASEC, dan itu memang ada beberapa review. Untung alhamdulillah tidak jauh dari tema, tapi memang ada beberapa yang direview untuk ditambahkan pada jurnal. Jurnal atau ini conference, Bu? Maaf. Ya? Conference atau jurnal ini? Oh, conference Pak. Conference ya. Conference proceeding di UPI Pak. Jadi memang itu ada beberapa review tambahan jurnal untuk merevisi.
di situ kan tadi Bapak menjelaskan untuk di detail gitu ya, satu-satu yang telah direview, dijawabnya gimana untuk dibuatkan tabel. Yeah. Nah, yang seperti itu apakah berlaku juga untuk conference? Karena kan di akunnya itu kita hanya bisa 1 kali upload, yaitu revisi jurnal terakhir gitu, Pak. Apakah di jurnal yang telah direvisi itu ada misal perubahan warna apa yang direvisi atau gimana, Pak? Oke, revisi untuk Terima ini. kasih. Mau langsung dijawab Pak Robi atau bagaimana? Ya silakan kalau mau langsung jawab boleh. Boleh. Baik, silakan kalau misalnya itu langsung dijawab Pak. Jadi sebetulnya kalau kalau untuk conference itu biasanya lebih simpel dan sederhana, Bapak Ibu ya. Biasanya tidak sampai 6 lembar ya kalau nggak salah, kalau conference itu. Dan biasanya kalau bagusnya sih dilampirkan juga Bapak Ibu ya, jadi misalkan di halaman yang terpisah gitu atau di halaman terakhirnya, supaya si editornya itu atau reviewernya itu membaca ulang gitu, seperti itu. Antisipasinya takutnya nanti ketika ketika paper kita disubmit ulang itu mereka bisa bisa mempertimbangkan dengan baik gitu apakah paper ini layak atau tidak. Tapi kalau misalkan di situ cuma minor revision, saya kira cukup itu aja Bu ya, cukup direvisi ulang aja seperti itu gitu. Sepertinya minor ya Bu ya, atau major di situ? Major revision atau minor revision Bu Nur? Minor sih, Pak. Minor ya. Iya. Perbaikannya sedikit gitu ya. Iya, ada beberapa gitu, Pak. Iya ya. Tapi saran saya sih sebaiknya dilampirkan di halaman yang sama tapi di halaman terakhir itu. Kan nanti diedit juga sama itunya, sama si editornya atau reviewernya seperti itu. Iya, baik, Pak. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Nurma atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada, dipersilakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari saya kali ya Pak ya, ingin bertanya nih Pak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara dan strategi untuk mendapatkan topik yang menarik nih Pak dari judul tesis atau dari penelitian tesis kita gitu kan ya, untuk siap diterima dan dipublikasikan kayak gitu. Karena kan biasanya dari tesis penelitian kita itu kan diambil dari beberapa topik saja gitu ya Pak ya, untuk dapatkan biar supaya lebih diterima. Terus yang kedua, bagaimana jika ada tema yang sama gitu Pak, ketika kita ingin menuliskan artikel terus ternyata ada tema yang sama yang sudah dipublish duluan, itu strateginya bagaimana ya Pak? Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya pribadi Pak. Oke. Saya langsung jawab aja Pak ya, Pak Ya, Rifai ya. Jadi untuk pertama itu bagaimana cara mengambil ide-ide artikel dari tesis yang sudah disusun seperti itu ya. Betul. Kalau saya itu biasanya tipsnya itu, kalau saya seperti saya ini ya, saya misalkan dari framework besar saya itu, biasanya kalau Pak Rifai punya framework yang atau metode penelitian yang sudah jelas gitu ya, seperti itu. Nah itu biasanya tinggal diambil aja Pak part-part bagiannya. Misalkan kalau di saya itu tadi ya, kalau di tabel itu, saya ada 2 bagian analisis awal itu, analisis perspektif siswa dan guru. Nah itu saya ambil poin itu jadi 1 artikel gitu, seperti itu. Responnya seperti apa? Atau sebelumnya saya literatur review dulu, itu juga jadi 1 artikel. Nanti selanjutnya saya ke kegiatan di lab misalkan seperti apa gitu. Jadi ambil gimana caranya kita bisa memotong-motong dari framework penelitian yang sudah kita buat seperti itu. Kemudian dibuat menariknya seperti apa? Sebetulnya balik lagi ke penulisnya Bapak Ibu ya. Ibaratnya gini, saya dengan Bapak Rifai punya sebotol gelas aqua gitu ya. Kita sama-sama jualan nih. Kalau saya misalkan botol aquanya dihias pakai pita segala macam atau apa gitu, dikemasnya menarik gitu ya, diceritakan dengan menarik, promosi menarik gitu. Sedangkan Pak Rifai cuma bilang aja jual gitu ya. Beli gitu. Pasti orang akan tertarik ke yang mana dulu? Tentunya yang istilahnya dikemas atau ditulis dengan cara yang menarik seperti itu. Jadi
kalau sebetulnya penelitian-penelitian di Indonesia dengan di Jerman itu lebih hebat penelitian di Indonesia. Ini jujur, saya kenapa lebih hebat? Karena penelitian kita itu sangat detail kalau ditulis di tesis atau di disertasi gitu ya. Cuma kita itu kelemahannya bagaimana menuangkan ide penelitian yang sudah ditulis detail itu disusun dalam suatu kata-kata yang menarik dan dipublikasikan dalam satu artikel ilmiah gitu, seperti itu. Kalau dari segi penelitian, saya lihat ya kita sama lah sama orang Jerman tuh yang penelitiannya bagus-bagus gitu. Cuman bagaimana kita cara mengemas hasil penelitiannya, kemudian mengungkapkan hasil ide gagasan penelitian itu ke dalam suatu paper, dan itu butuh suatu keterampilan khusus dan harus diasah Bapak Ibu ya. Nah kalau tips saya sih Pak Rifai ya, kalau saya mau memulai nih, saya mau nulis tentang misalkan tadi yang tentang perspektif siswa. Biasanya saya mikir dulu nih, saya mau menyajikan datanya kayak gimana ya? Saya nggak pengen kayak yang biasa aja gitu. Saya pengen yang orang lain masih jarang dipakai. Misalkan saya pakai diagram seperti itu ya, itu kan jarang sekali dipakai. Itu saya sampai belajar otodidak sendiri itu, display art seperti apa gitu. Jadi saya sampai display seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang penelitian yang sederhana kalau diceritakan dengan sangat bagus, dengan itu bisa jadi peluang diterimanya di jurnal yang bereputasi juga itu bisa tinggi gitu ya. Kalau saya tipsnya gini Pak, cari paper yang pembahasannya mirip dengan judul kita, paper di luar negeri gitu ya. Misalkan kalau saya perspektif, berarti saya cari paper yang mirip dengan kita pembahasannya, tapi topik lain misalkan. Nah, saya tiru ininya Pak, tiru bagaimana delivery-nya seperti itu, bukan tiru copy paste ini ya. Bagaimana dia memvisualisasikan datanya, bagaimana dia mengungkapkan pembahasannya seperti apa, dihubungannya seperti apa. Nah, itu saya tiru. Tiru dalam artian dimodifikasi gitu Pak ya. Artinya sesuai dengan penelitian kita, tapi format papernya itu mirip dengan yang sudah publish di jurnal yang misalkan SERP gitu ya, atau Science and Education gitu. Saya tiru seperti itu. Formatnya seperti itu dan cara penyampaian seperti itu. Nah, itu biasanya lebih cepat dan lebih efektif dibanding kita brainstorming dari awal, mikir gitu ya, ini pendahuluan seperti apa itu. Saya baca dulu yang agak-agak mirip gitu ya. Kemudian saya tiru format penyampaiannya seperti apa dan modifikasi seperti itu. Gitu ya. Jadi baik lagi, semua penelitian itu pasti sangat menarik, Pak. Jadi tidak ada penelitian yang menarik dan tidak menarik. Kalau tidak menarik ngapain diteliti kan gitu ya. Iya, Jadi sebetulnya publikasi itu bagaimana seni untuk mempresentasikan atau menjual hasil penelitian kita dalam suatu paper gitu aja kan sebetulnya. Orang Jerman juga nelitinya nggak bagus-bagus amat kok gitu. Masih bagus orang Indonesia gitu. Cuman ya mereka mengemasnya ke dalam papernya itu karena dengan bahasanya lah, dengan grafisnya lah, dengan apanya gitu ya. Saya kira jangan sampai kita minder atau Bapak Ibu, sama saja menurut saya. Lebih detail penelitian yang di Indonesia menurut saya. Seperti itu. Terima kasih Pak Robi atas jawabannya. Berikutnya Pak Frizal, kita ini ya Pak, pembahasan ini ya Pak, review salah satu jurnal ya Pak. Ya, silakan mungkin Pak Robi kemarin. Oh ya, kemarin tuh yang dikirim itu yang Bu Nur Rahman tadi ya, yang tadi bertanya ya. Oke, saya share screen dulu, izin ya. Mana ya? Nah ini. Bisa terlihat Bapak Ibu? Belum loading. Masih loading. Masih loading ya. Masih loading. Iya. Nah, sudah Pak. Sudah. Iya. Oke, jadi ini salah satu manuskrip yang akan dikirimkan ke conference ya, proceeding berarti Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau proceeding itu metodenya tidak terlalu detail, tapi lebih ke penyampaian ide penelitian apa dan sisi menariknya seperti apa. Jadi ini lebih ke arah ringkasan ke artikel yang dipublish di jurnal internasional ya. Nah, yang perlu diperhatikan, saya lupa kemarin Pak Afrizal ini, saya harusnya minta versi bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Oh. Jadi saya agak sulit untuk menerjemahkan ininya. Jadi misalkan sini dari judul. Kalau Bu Nurnya sendiri ada Bu Nurnya? Judul bahasa kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan pengembangan mobile learning ya, berbasis etnopedagogi gitu, seperti itu. Pengembangan mobile learning berbasis etnopedagogi ya. Masyarakat Baduy. Oke.
Oke, untuk bahasa Inggrisnya saya tidak akan mengomentari lebih lanjut ya, karena itu lebih ke tugas proofreading atau review proofreader gitu ya, seperti itu. Tapi saya garis bawahi aja beberapa poin penting di sini. Ini di sini kan Ibu menulis dengan pembimbing Ibu ya, jadi harus nanti dicantumkan di sini siapa corresponding autornya Bu ya. Kemudian harap dicantumkan juga emailnya sini. Itu penting nanti karena berhubungan dengan kredit isu tadi ya. Kemudian di abstrak, nah ini sedikit saya perbaiki, ini sudah ada pendahuluannya sebetulnya di sini ya. Kemudian ini saya ganti karena ini kan tujuan penelitiannya kan untuk mengembangkan instructional media mobile learning Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini adalah tujuannya seperti itu. Kemudian ada terdiri dari 3 fase pengembangan ya Bapak Ibu ya. Sini. Iya, Pak. Nah, kemudian ini sebetulnya Ibu fase pengembangannya dijelaskan poin-poinnya aja, Bu. Jadi ini terpisah juga nih di sini. Di sini di bawah juga dijelaskan lagi fasenya ya. Di sini ada media television. Sebaiknya ini dicantumkan di fase ini di awal seperti itu. Oke, kemudian di sini di kesimpulannya itu baru terlihat data statistik aja, Bu. Tapi implikasinya apa gitu kesimpulannya. Jadi di akhir itu sebaiknya ditambahkan penjelasan bagaimana hasil feedback atau penilaian siswa, guru, atau ahli terhadap media yang digunakan gitu ya. Jadi sehingga orang itu tidak hanya diberi data saja gitu. Implikasi dari datanya seperti apa gitu, itu saran saya sih. Ini Pak Punten, boleh saya diskusi Pak? Boleh diskusi? Ya, silakan sambil diskusi ya. aja Bu. Gini Pak, jadi kan judul tesis saya itu pembuatan mobile learning berbasis sistem pedagogi yang dilihat itu kemampuan spasial peserta didik, peningkatan kemampuan spasial peserta didik. Jadi saya pikir tadinya awalnya jurnal ini itu hanya jurnal pengembangan media aja, belum ada implikasi penggunaannya. Jadi nanti implikasi penggunaannya akan dijelaskan pada jurnal satunya gitu Pak. Gitu maksud saya akan dari tesis ini akan dibuat 2 jurnal gitu. Tadinya mau seperti itu. Oke. Jadi di sini hanya yang dibahas hanya itu sampai media itu selesai gitu. Pengembangan medianya aja gitu. Oke, sebaiknya dijelaskan juga di sini medianya itu berupa bagian-bagian medianya apa saja gitu ya. Kalau misalkan mau dijelaskan, karena saya lihat di sini di tengah itu ada Ibu membahas struktur medianya juga ya kalau tidak salah. Iya. Nah itu, jadi oke, Pak. Kalau saya sebagai reviewer, saya lebih menarik ingin lihat medianya seperti apa gitu. Bagian-bagian medianya dijelaskan gitu ya Pak? Iya, maksudnya seperti itu, Bu. Jadi seperti apa ininya gitu. Sikat saja sebetulnya di sini. Jadi kita tidak hanya melihat hasil validasi tesnya saja seperti itu ya, karena kita pasti tahu ini pasti valid gitu ya, sebagainya gitu. Nah, kemudian dari sisi introduction itu, di sini sudah ada pendahuluannya yang mengenalkan topiknya dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kalau saya lihat Bu Nurma itu belum terlihat gap penelitiannya, Bu. Jadi pada bagian ini belum diungkapkan gap penelitiannya, apa yang sudah dilakukan di penelitian lain, kekurangannya apa yang Ibu lakukan itu, atau inovasi atau kebaruan apa yang Ibu tawarkan dalam penelitian ini gitu ya. Itu gapnya belum terlihat. Ini baru mengintroduksi penelitian itu seperti apa gitu, baru seperti itu. Jadi orang kalau misalkan belum tahu gapnya itu orang tidak tahu itu kontribusi penelitiannya apa itu seperti itu. Itu salah satu nilai plusnya sebetulnya kalau mau ditambahkan Bu ya di sini. Jadi di sini mungkin nanti bisa ditambahkan setelah paragraf yang ke berapa nih 1, 2, 3, 4 paragraf yang 4 Bu ya. Itu bisa ditambahkan gap penelitian seperti apa. Nah kemudian terakhir baru Ibu mengenalkan ini apa namanya badoinya seperti apa. Nah ini sebaiknya saya lihat Ibu taruh disimpan di sini Bu di tengah ya. Setelah Ibu menjelaskan tentang Baduy, Banten Community dan sebagainya, itu sebaiknya Ibu terangkan tentang Baduy itu seperti apa gitu ya. Jadi ini sebaiknya disimpannya setelah paragraf kedua ya. Karena saya lihat ini cukup berhubungan dengan yang ini Bu ya. Banyak hari ini. Dengan paragraf yang kedua ini. Jadi, nah kemudian pada bagian akhir paragraf di introduksi seharusnya dijelaskan secara singkat garis besar penelitiannya apa yang dilakukan dan tujuannya penelitiannya apa. Nah, makanya saya tadi nanya
ini arah penelitiannya kemana, karena di introduksi itu belum terlihat Bu, Ibu arah penelitian yang ingin dipublikasikan seperti apa dan tujuannya apa gitu. Jadi sebaiknya di akhir introduksi itu ditambahkan Bu ya di sini. Jadi orang bisa paham ketika Tujuan penelitiannya gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi kan tadi tujuannya tidak sampai ke feedback dari siswanya berarti ya. Iya, Atau apa ya. Jadi orang tahu gitu, oh ternyata batasan tujuannya hanya sampai situ gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Kemudian di research method di sini karena ini dia hanya apa namanya? Conference ya. Jadi research method itu tidak perlu terlalu detail. Tapi alangkah baiknya Ibu ditambahkan di sini sebaiknya dijelaskan kriteria validitas dan reliabilitas media agar pembaca memahami ketika membaca data hasil dan pembahasan. Jadi Ibu bilang ini valid, kriterianya dari mana itu harusnya diungkapkan di metode Bu. Variabel kriteria seperti apa, perhitungan seperti apa diungkapkan di metode. Sedikit saja sebetulnya. Yang penting orang tuh tahu bahwa oh dia ini menilai valid dan reliable itu dari apa namanya? Dari menurut kriteria, siapa gitu ya? Ya kriteria yang ini gitu, seperti itu. Nah, kemudian dari result. Nah, ini menurut saya ini bagian yang menarik di sini. Harusnya Ibu lebih mengeksplor di sini. Ya, ini kurang dieksplor itu. Gambar-gambar ini kalau dibahas itu menarik menurut saya, Bu. Kalau sini. Dibahas satu-satu gitu, Pak? Enggak, poin-poin menariknya aja, Bu. Jadi poin jualan Ibu apa gitu di media ini gitu. Biar orang lain tertarik gitu aja sih. Saya kira kalau kita nulis asal itu poin jualan kita apa gitu. Yang berbeda kalau, gitu ya, medianya berbeda sama yang unik. lain. Ya, yang unik apa? Ya, gitu. Jadi orang yang membacanya, oh iya ya, ini unik. Oh ini beda ya. Nah ini itu beda. Jadi jangan hanya bukan gambar gini aja. Mungkin ada satu paragraf penjelasan atau 2 paragraf itu ya, seperti itu. Dan ini merupakan bagian dari result Bu ya, sepertinya ya ini ya. Yang ini ya validasi Bu ya. Nah ini seperti saya tadi ungkapkan Bu ya. Jadi saya nggak mengerti ini data-data yang di sini itu apa ininya, implikasinya apa, kemudian poinnya apa, karena saya tidak tahu kriteria yang Ibu pakai yang mana gitu. Iya. Tadi balik lagi ke metode ya. Dan ini juga pasti dialami oleh si pembaca gitu ya. Ketika membaca ini, kalau cuma tabel-tabel saja di situ, mereka tidak tahu maksud dari tabel ini apa gitu. Jadi sebaiknya ditambahkan penjelasan juga di sini, 1 atau 2 paragraf seperti itu ya. Kemudian di kesimpulan dan diskusi di sini udah cukup bagus, tinggal belum terlihat saran untuk penelitian selanjutnya dan implikasinya apa. Ya, itu belum terlihat di sini. Jadi implikasinya apa ke depannya? Mungkin tadi ada penelitian lanjutan kan ya untuk feedbacknya itu dicantumkan saja di sini. Apa-apa. Jadi biar orang lain juga penasaran itu. Oh, berarti ini ada penelitian lanjutannya seperti apa gitu, dan implikasinya untuk pembelajaran seperti apa gitu. Kemudian di reference style juga perhatikan Bu, ini ada yang reference style-nya yang sama, ada yang berbeda juga Ibu ya. Jadi kalau bisa diperhatikan kalau mereka pakai apa semua gitu, apa style. Pakai Harvard semua seperti itu. Jadi kurang lebih itu Ibu Nur ya. Itu hanya koreksi dari saya aja sebagai reviewer dan yang baca ya. Mungkin dari yang lain bisa jadi berbeda mungkin. Seperti itu. Oke. Baik. Bu Nur Rohmah, gimana? Ada lagi yang mau didiskusikan? Yang mau ditanya-tanyakan? Udah sih Pak. Tadi sambil diskusi kan ya. Paling tinggal saya pertajam untuk yang gini Pak. Untuk kan di situ kan ada data uji validitas dan reliabilitas. Apakah itu tetap ditampilkan atau atau dibuat kayak baiknya tadi ya menarik dibikin diagram hanya kesimpulannya saja, terus dibuat pembahasan lebih lanjut diperbanyak atau gimana Pak? Karena kan kalau di yang proceeding ini dia ada terbatas 6 atau 7 lembar gitu. Artikelnya gitu, Pak. Nah, ini salah satu trik juga ya, Bapak Ibu. Tidak semua data tabel atau tidak semua data statistik itu kita harus tampilkan di paper ya. Cari yang paling poin-poin penting yang menonjol yang sekiranya itu
penting untuk mendukung data penelitian kita yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi dari beberapa tabel itu mungkin Ibu bisa pilih mana yang ingin Ibu lebih detail ceritakan gitu ya. Dan poin-poin menariknya apa aja gitu. Jadi tidak semua kita expose ke ini. Termasuk saya, misalkan saya juga itu ada penghitungan nilai reliabilitas, tapi saya tidak cantumkan, saya hanya cantumkan nilainya saja seperti itu. Jadi mungkin Ibu bisa pilih beberapa tabel atau bisa dibuat grafik yang poin penting yang istilahnya itu Ibu harus kasih tahu gitu ke pembaca gitu, karena itu menarik di situ seperti itu. Mungkin Ibu yang lebih tahu itu ya, mana yang tabel atau yang ini yang sekiranya menarik atau penting gitu, poin-poin penting seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Afrizal dan Pak Robi. Terkait tadi materi yang Bapak jelaskan, di situ ada tenggat waktu untuk review. Ya, nah yang ingin saya tanyakan, dari mana bisa kita ketahui tenggat waktu review dari reviewer ini, Pak? Kalau kita ingin mensubmit ke suatu jurnal gitu, Pak. Itu biasanya dicantumkan di ini Bu, di informasi jurnal itu. Information for author gitu. Itu di situ biasanya editor itu mencantumkan tenggat waktu reviewernya. Seperti itu. Misalkan di jurnal saya itu yang Elsevier itu dia 3 sampai sekian bulan gitu ya. Tapi kalau di jurnal yang pertama itu dia tidak ada tenggat waktunya gitu ya, karena seperti itu. Jadi sesuka-suka editor dan reviewer. Kalau belum itu ya. Ada jurnal yang ada punya tenggat waktu dan ada yang tidak juga. Iya, ada yang tidak, Bu ya. Biasanya kalau yang literatur review itu jarang mereka ini, Bu. Tenggat waktunya itu enggak, biasanya panjang soalnya. Literatur review itu, Bu, setahun itu paling cepat, Bu, biasanya. Kalau jurnal literatur review ya. Literatur review, okay. Ya, kecuali kalau emang bagus gitu ya. Kalau bagus itu juga. Ya, yang kedua Pak, terkait dengan buku yang tadi Bapak sebutkan, itu bisa online nggak Pak? Artinya atau ada free nggak Pak di online gitu Pak? Buku yang tadi, Science Research Writing tadi, sama yang apa tadi, Frase for book writing tadi. Oh, saya dapat dari teman sih Bu ya, belum pernah ngecek, tapi kalau mau sih bisa saya share aja sih nanti. PDF-nya gitu ya Pak. Ya, PDF-nya. Ya, itu cukup membantu Bapak Ibu ya. Itu saya baca juga cukup membantu Pak, trik-trik menulis juga ya. Misalnya kita belajar ya Bu, saya juga masih belajar gitu. Tapi dari situ kita bisa dapat banyak perbendaharaan kosakata yang unik dan yang bagus. Misalkan penggunaan kata fun itu bisa dijadikan dengan fruitful gitu kan, itu lebih istilahnya menjual lah gitu. Seperti itu. Seperti itu ya, penggunaan kata dan penggunaan tenses juga, tenses itu ya. Itu lumayan bermanfaat. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak Al. Iya, sama-sama Bu Elsa. Kalau masih ada nggak apa-apa Bu Elsa, masih doang. Ya, saya ini buka lagi ya, mungkin buat ini juga mahasiswa kalau lupa. Jadi sebenarnya kalau Bu Nurrohmah kan sudah masuk ke ASEC, itu sudah bisa memenuhi untuk maju sidang ya. Jadi kalau misalnya untuk memenuhi maju sidang sudah cukup. Tapi kalau misalnya mau nulis di jurnal lain boleh. Tapi kalau untuk maju sidang itu ASEC sudah bisa ya, karena dia jurnal internasional terindeks Scopus. Proceeding internasional yang terindeks Scopus. Ya, tapi sebaiknya memang tapi tadi seperti Pak Robi katakan memang lebih baik memang yang Scopus atau Web Science ya Pak ya. Jadi itu akan lebih ini lagi reputasinya baik. Ya, visibilitasnya lebih tinggi ya, dibaca oleh seluruh dunia itu. Saya coba bertanya Pak Robi, misalnya begini, kalau saya kebetulan risetnya kan memang kimia ya, sebenarnya bukan tidak terlalu banyak pendidikan ya. Saya lihat kan kalau pendidikan itu lebih banyak naratif ya, artinya betul. Kalau kimia kan kita main data aja ya, misalnya. To the point Pak, to the point. Deskriptif. Nah, ini ada beberapa mahasiswa juga ya mungkin curhat atau apa sih Pak, ini saya agak susah bikin narasi, menarasikan tadi itu bahasa ya Pak ya. Gitu. Sebenarnya kalau dibuat dalam Indonesia-nya tuh kita ngerti katanya gitu. Ya, tesisnya waktu skripsi itu pasti tesis juga baru. Tapi setelah mendeskripsikan ke bahasa Inggrisnya, itu akhirnya kok kayaknya nggak nyambung gitu ya. Karena harus banyak kata-kata. Apalagi kalau melihat jurnal yang sampai
ini kalau jurnal, kalau proceeding emang ya tadi sedikit ya. Udah masuk ke jurnal, apalagi sampai 10 halaman dulu, waduh gitu. Nah ini tipsnya gimana nih? Tadi sudah ada sih di kilas ya, kira-kira yang memudahkannya emang karena pendidikan kan narasinya berbanyak, gitu. Agak banyak ya. Silakan, gimana Pak Robi ya? Iya. Kalau saya itu justru belajar gaya penulisan itu Pak ya. Yang pertama tadi emang belajar bahasa Inggris, karena ikut kursus juga waktu itu 3 bulan. Waktu itu ada kursus gratis Pak dari Ristek Dikti yang talent scouting itu saya ikut. Oh yes. Jadi 3 bulan saya di brainwash itu tentang writing. Jadi ya emang untuk menulis itu harus proses belajar sih Pak ya. Jadi ada retorikanya, kemudian penggunaan bahasanya dan segala macam. Saya juga masih jauh dari sempurna sebetulnya. Tapi itu tuh sebetulnya bisa diusahakan kita belajar ya Pak ya. Jadi banyak kita baca, kemudian banyak kita nulis juga, kemudian nah ini ada yang menarik ya. Saya itu suka baca Pak jurnal-jurnal yang ditulis oleh 2 profesor pendidikan kimia yang bahasanya enak Pak. Menurut saya ya. Ada 2 itu menurut saya itu. Yang pertama itu yang Kay Tabor ya dari Cambridge University kalau nggak salah ya. Tabor itu dia tulisannya enak gitu kalau baca artikelnya dan sebagainya. Itu saya tiru juga retorikanya gitu dari situ. Dan yang kedua yaitu profesor saya Ingo Ayers itu dia menulisnya juga enak gitu. Jadi seperti saya kalau mau cara singkat tadi kita udah punya topik manuskrip Pak ya. Kita download jurnal yang tipenya sama Pak seperti itu. Nah, saya tiru retorikanya seperti itu dan penyajian datanya. Nah, itu trik saya gitu kalau pengen cepat itu ya. Iya, saya juga kadang-kadang pakai begitu. Jadi kadang-kadang nyontek-nyontek dikit tapi dirubah ya supaya nggak plagiat ya. Gitu. Jadi yang ditiru itu gaya penulisan sama penyajian datanya. Misalkan dia pakai tabel kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi pembahasannya ke arah sana gitu. Oh, oke. Kita berarti dihubung-hubungkan lah seperti itu. Dan yang tentunya tadi Pak ya banyak baca buku tadi juga ya, itu cukup membantu juga sih kalau yang saya alami gitu seperti itu. Dan satu lagi mungkin Pak, kalau untuk jurnal-jurnal yang tipikalnya seperti itu Pak, mungkin yang lebih cocok itu JChem ya Pak ya, yang dari apa namanya Amerika itu ya, ACS itu JChem itu. Nah itu dia kalau JChem itu saya lihat banyak juga yang dia cuman menulis artikel tentang percobaan kimia, kemudian diaplikasikan di pembelajaran gitu ya. Dan saya lihat lebih ringkas itu. Oh gitu. Dan itu stylenya lebih ke arah saintis gitu, kalau misalnya di JChem itu. Dia tidak terlalu banyak uraian. Gitu. Tidak banyak narasinya. Iya, tidak banyak narasinya kalau JChem itu. Jadi tergantung dari jenis-jenis jurnal yang kita pilih juga sih. Ada itu open access ya kalau JChem atau enggak? JChem itu dia hybrid kalau nggak salah Pak. Opsinya bisa open atau tidak. Kalau open kita bayar APC gitu ya. Bayar uang gitu. Kalau tidak bayar APC berarti non open access gitu. Seperti saya yang di Science and Education itu dia hybrid, tapi saya agak punya uang kan, jadi jangan open access gitu. Jadi kalau berbayar kan cukup lumayan ya, kalau APC itu bisa sampai di atas 1.000 euro ya. Oh iya. Kecuali kalau kita punya grant penelitian. Sebaiknya sih saran saya kalau memang mau meningkatkan jumlah citasi dan jumlah diaksesnya itu ya lebih baik di open access kan kalau ada uangnya sih. Oh iya. Ya terima kasih Pak. Iya. Baik. Silakan. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Ada yang mau didiskusikan? Masih ada waktu ya Pak ya sekitar 5 menit. Ya, atau mungkin ada yang mau ngasih saran? Pak, ya. Sharing aja ya. Kayaknya udah pada siap semua nih artikelnya ya. Iya. Masih saran itu atau dari siapa? Ini sebagian sudah pada menulis di proceeding ya kalau nggak salah. Ada beberapa yang juga sudah mengirim ke Tadris, sudah diterima juga. Oh, ya, alhamdulillah Pak. Sudah. Iya. Sudah bagus-bagus semua berarti Pak ini Pak. Iya, jangan. Dan ya alhamdulillah dalam beberapa ini saya lihat sudah improve-nya sudah lumayan untuk penulisan karena memang syarat maju sidang di S2 kami itu Pak. Jadi sesuai arahan Kementerian Dikti ya harus sudah mempublish ya. Artikelnya baik di konferensi internasional maupun di jurnal nasional. Dalam negeri ya memang Sinta 2 ya harapan.
Iya. Sinta juga sepakat. Ya, saya kira luar biasa Pak itu Pak. Ya, maksudnya ininya apa namanya? Syaratnya bagus itu luar biasa. Jadi Ya, mengencourage mahasiswa untuk publish dan itu juga nanti sebetulnya ada keuntungan buat mahasiswa juga. Saya bilang tadi Iya. personal branding gitu kan ya. Iya betul. Banyak publikasinya seperti itu. Baik, Prof. Erda dan Bu Maria ada yang mau disampaikan? Mau menambahkan, Atau menambahkan, Bu Maria juga Bu Maria. ya stikernya udah biasa banyak. Iya, lebih senior justru. Saya masih mahasiswa, Bapak Ibu. Ya, hebat, Pak Robi. Assalamualaikum, Pak Robi. Terima kasih Waalaikumsalam, Bu Maria. Terima kasih, Bu. sekali bisa dengar sharing dari Pak Robi. Ya, sama-sama, Bu. Di mana-mana. Ternyata memang apa namanya sulit ya, bukan sulit mudah, tapi memang sulit. Iya. Walaupun nggak buta, artinya gini, sensitivitas kita untuk bisa jualan. Oh iya loh, ini nih Iya, betul. jualan itu emang harus dilatih terus ya Pak Robi ya. Iya, betul, Bu. Mulai judul apa ya yang eye-catching yang ini gitu, yang Iya, kira-kira betul. baca itu bisa ini. Iya, betul sekali, Bu. Ya, saya senang sekali sih hari ini bisa dapat sharing dari Pak Robi. Mudah-mudahan saya juga bisa menulis artikel seperti Pak. Amin, Bu. Lebih banyak Ibu Maria kayaknya daripada saya, Bu. Jauh lah kalau Pak Robi sudah di 1, saya masih kiki. Oke, Iya. bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Robi. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Maria. Baik, terima Bu kasih. Erda, ada yang ingin disampaikan Bu? Ya, terima kasih Pak Robi. Iya. Saya kira itu menusu seni ya Pak ya. Jadi kita harus berlatih mengembangkan kreativitas kita, melakukan inovasi-inovasi, banyak membaca. Jadi itu hanya syarat untuk bisa menulis dengan baik. Saya setuju dengan saran Bapak ya, kita banyak membaca, banyak berlatih, dan banyak mengembangkan kreativitasnya. Iya, betul, Bu. Ya. Iya. Ya, Iya, betul, Bu. Masalahnya Pak, mahasiswa itu pada malas membaca, itu masalahnya sekarang. Iya, malas membaca dan masih berlatih menulis gitu. Iya. Jadi mesti banyak latihan. Iya, betul. Memang harus dipaksa, Bu. Saya juga dipaksa sebetulnya, Bu. Aduh. Iya, harus dipaksa dan ditarget, Bu. Kalau saya tuh gitu ya. Kalau nggak kayak gitu ya itu kadang-kadang kita terlena gitu seperti apa ya. Seperti itu. Kalau saya menilai Bu, kualitas profesor di Indonesia, kualitas dosen-dosen Indonesia, penelitian-penelitiannya untuk pendidikan kimia, saya pikir setara Bu, ya, dengan di Jerman juga. Artinya dengan detailnya, kemudian dengan metodenya segala macam itu saya salut ya, yang sebetulnya masih harus diperbaiki yaitu seni untuk mengiklankan hasil penelitian di artikelnya itu seperti yang kita. Ya, karena itu memerlukan daya kreativitas, Pak. Ya, daya kreativitas dan bahasa mungkin Bu ya. Saya juga mengalaminya seperti itu. Itu harus digali. Mungkin jadi kalau untuk menulis banyak membaca, nah kita kan malas membaca, itu aja masalahnya. Mungkin nggak terkenal bahasa juga gitu. Iya, kenal bahasa itu. Jadi kan generasi muda nggak begitu Pak. Generasi muda kan udah lebih baik daripada yang tua-tua. Generasi tua lebih banyak pengalamannya Bu justru. Kita banyak pengalamannya gitu. Yang muda itu kan mereka lebih mudah mendapatkan segala informasi. Oh, adaptasinya ya Bu ya, emang adaptasinya lebih cepat ya, Bang. Iya. Betul sih. Jadi nggak ada alasan nggak bisa menulis gitu. Iya, tinggal berlatih. Melatih. Terima kasih Bu saran-sarannya Bu. Iya Pak. Iya. Iya, terima kasih Bu Erda. Silakan, ada mahasiswa, ada lagi? Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau nggak ada, berarti cukup ya Pak? Maaf, atau gimana ya, Pak? Ya, kalau saya rasa cukup. Mungkin silakan mungkin penutup dari Pak ini ya, Pak Robi.
penutup dari saya, saya balik lagi tadi ya, jadi kita tuh harus percaya diri terhadap penelitian yang sudah kita lakukan ya. Jadi penelitian itu tidak ada yang tidak bagus, karena buat apa diteliti kalau tidak bagus kan, seperti itu. Jadi kita harus percaya diri terhadap penelitian kita, dan bagaimana kita harus percaya diri untuk menuangkan penelitian itu dalam suatu artikel dengan cara yang menarik dan kemudian dengan bahasa yang baik. Itu sebetulnya itu aja Pak yang ingin saya sampaikan, seperti itu. Oke. Baik. Cukup berarti ya Pak ininya untuk pelatihan penulisan artikel pada pagi hari ini. Semoga pelatihan hari ini bermanfaat buat kita semua ya, dan bisa langsung diaplikasikan nanti untuk kedepannya, seperti itu. Baik, sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada Pak Robi atas waktunya, atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Insya Allah berkah Pak Robi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu mohon izin dan teman-teman semua. Ambil foto dulu ya. Oh ya, baik. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Kameranya diaktifkan kata Pak Afrizal. Sebagai bukti. Biasa ini, laporan kegiatan. Baik Bapak Ibu. Pak yang ambil Rifai, Mas Rifai. Boleh Pak, nanti saya ambil. Ada 2 layar ya, nanti berarti 2 kali posenya, jadi mohon ditunggu. Baik Bapak Ibu, silakan untuk mengaktifkan kameranya, nanti akan kami foto sebagai bukti untuk pertemuan pada pagi hari ini. Siap. Kita masih menunggu, ada beberapa yang belum diaktifkan. Oke. Baik. Kita mulai ya untuk yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf sebelumnya, sekali lagi untuk difoto. Sekali lagi untuk sebagai bukti. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik. C enggak, C. Yang C, chemistry. Oh, C. Iya. C, berarti tangan kanan atau tangan kiri? Berarti 2 kali lagi nih Pak ya? Iya. 2 kali lagi. Ya Bapak Ibu, kameranya diaktifkan. Kita akan foto C, lambang C, chemistry. 1, 2, 3. Sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi karena ada 2 layar. Mohon ditahan. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih pada Pak Robi atas waktu dan ilmunya. Dari saya selaku MC, mohon maaf kalau misalnya selama pemanduan kegiatan ini ada kesalahan kata, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Robi. Ya. Mudah-mudahan sukses. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnificent! What toy? What precision? Just what I call a dog. Nanti jam 1 lagi. Terima kasih Pak Afrizal dan Pak Robi. Terkait tadi materi yang Bapak jelaskan, di situ ada tenggat waktu untuk review. Ya, nah yang ingin saya tanyakan, dari mana bisa kita ketahui tenggat waktu review dari reviewer ini Pak, kalau kita ingin mensubmit ke suatu jurnal gitu Pak? Itu biasanya dicantumkan di ini Bu, di informasi jurnal itu.
information for author gitu. Itu di situ biasanya editor itu mencantumkan tenggat waktu reviewernya. Seperti itu. Misalkan di jurnal saya itu yang Elsevier itu dia 3 sampai sekian bulan gitu ya. Tapi kalau di jurnal yang pertama itu dia tidak ada tenggat waktunya gitu ya, karena seperti itu. Jadi sesuka-suka editor dan reviewer. Kalau jadi belum itu ya. Ada jurnal yang ada punya tenggat waktu dan ada yang tidak juga. Iya, gitu ada ya, yang Pak, tidak, ya? Bu ya. Biasanya kalau yang literatur review itu jarang mereka ini, Bu, tenggat waktunya itu enggak. Biasanya panjang soalnya. Literatur review itu, Bu, setahun itu paling cepat, Bu, biasanya. Kalau jurnal literatur review ya. Literatur review, oke. Ya, kecuali Terus kalau yang emang kedua, bagus Pak, gitu ya. Kalau bagus itu juga. Ya, yang kedua Pak, terkait dengan buku yang tadi Bapak sebutkan, itu bisa online nggak Pak? Artinya atau ada free nggak Pak di online gitu Pak, buku yang tadi, Science Research Writing tadi, sama yang apa tadi, Classe for book writing tadi? Oh, saya dapat dari teman sih Bu ya, belum pernah ngecek, tapi kalau mau sih bisa saya share aja sih nanti. PDF-nya gitu ya Pak. Ya, PDF-nya. Ya, itu cukup membantu Bapak Ibu ya. Itu saya baca juga cukup membantu Pak, trik-trik menulis juga ya. Misalnya kita belajar ya Bu, saya juga masih belajar gitu. Tapi dari situ kita bisa dapat banyak perbendaharaan kosakata yang unik dan yang bagus. Misalkan penggunaan kata fun itu bisa dijadikan dengan fruitful gitu kan, itu lebih istilahnya menjual lah gitu. Seperti itu ya, penggunaan kata dan penggunaan tenses juga, tenses itu ya. Itu lumayan bermanfaat. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak Al. Iya, sama-sama Bu Elsa. Kalau saya itu justru belajar gaya penulisan itu Pak ya. Yang pertama tadi emang belajar bahasa Inggris. Karena ikut kursus juga waktu itu 3 bulan. Waktu itu ada kursus gratis Pak dari Ristek yang talent scouting itu saya ikut. Oh yes. Jadi 3 bulan saya di brainwash itu tentang writing. Jadi ya emang untuk menulis itu harus proses belajar sih Pak ya. Jadi ada retorikanya, kemudian penggunaan bahasanya dan segala macam. Saya juga masih jauh dari sempurna sebetulnya. Tapi itu tuh sebetulnya bisa diusahakan kita belajar ya Pak ya. Jadi banyak kita baca, kemudian banyak kita nulis juga, kemudian, nah ini ada yang menarik, Jad. Saya itu suka baca, Pak, jurnal-jurnal yang ditulis oleh 2 profesor pendidikan kimia yang bahasanya enak, Pak. Menurut saya ya, ada 2 itu, menurut saya itu. Yang pertama itu yang Kay Tabor ya, dari Cambridge University, kalau nggak salah ya. Cambridge University. Ya, Tabor itu dia tulisannya enak gitu kalau baca artikelnya dan sebagainya. Itu saya tiru juga retorikanya gitu dari situ. Dan yang kedua yaitu profesor saya Ingo Ayers itu dia menulisnya juga enak gitu. Jadi seperti saya kalau mau cara singkat tadi kita udah punya topik manuskrip Pak ya. Kita download jurnal yang tipenya sama Pak seperti itu. Nah, saya tiru retorikanya seperti itu dan penyajian datanya. Nah, itu trik saya gitu kalau pengen cepat gitu ya. Iya, saya juga kadang-kadang pakai begitu. Jadi kadang-kadang nyontek-nyontek dikit tapi dirubah ya supaya nggak plagiat ya. Gitu. Jadi yang ditiru itu gaya penulisan sama penyajian datanya. Misalkan dia pakai tabel kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi pembahasannya ke arah sana gitu. Oh, oke. Kita berarti dihubung-hubungkan lah seperti itu. Dan yang tentunya tadi Pak ya banyak baca buku tadi juga ya. Itu cukup membantu juga sih. Kalau yang saya alami gitu. Seperti itu. Dan satu lagi mungkin Pak, kalau untuk jurnal-jurnal yang tipikalnya seperti itu Pak, mungkin yang lebih cocok itu JChem ya Pak ya, yang dari apa namanya Amerika itu ya, ACS itu JChem itu. Nah itu dia kalau JChem itu saya lihat banyak juga yang dia cuman menulis artikel tentang percobaan kimia, kemudian diaplikasikan di pembelajaran gitu ya. Dan saya lihat lebih ringkas itu. Oh gitu. Dan itu stylenya lebih ke arah saintis gitu, kalau misalkan di JChem dia tidak terlalu banyak uraian gitu. Tidak banyak narasinya. Iya, tidak banyak narasinya kalau JChem itu. Jadi tergantung dari jenis-jenis jurnal yang kita pilih juga sih. Ada itu open access ya kalau JChem atau enggak? JChem itu dia hybrid kalau nggak salah Pak. Opsinya bisa open atau tidak. Kalau open kita bayar APC gitu ya. Bayar uang gitu. Kalau tidak bayar APC berarti non open access gitu. Seperti saya yang di Science and Education itu dia hybrid, tapi saya agak punya uang kan, jadi jangan open access itu. Jadi kalau berbayar kan cukup
lumayan ya, kalau APC itu bisa sampai di atas 1.000 euro ya. Oh iya. Iya. Kecuali kalau kita punya grant penelitian, sebaiknya sih saran saya kalau memang mau meningkatkan jumlah citasi dan jumlah diaksesnya itu ya lebih baik di open access kan kalau ada uangnya sih. Oh iya. Assalamualaikum Pak Robi, terima kasih Waalaikumsalam Bu Maria. Ya, terima kasih Bu. sekali bisa dengar sharing dari Pak Robi. Ya, sama-sama Bu. Banyak di mana-mana. Ternyata memang apa namanya sulit ya, bukan sulit mudah, tapi memang sulit. Iya. Walaupun nggak artinya gini, sensitivitas kita untuk bisa jualan. Oh iya, ini nih Iya, betul. jualan itu emang harus dilatih terus ya Pak Robi ya. Iya, betul Bu. Mulai judul apa ya yang eye-catching yang ini gitu, yang Iya, kira-kira betul. baca itu bisa ini. Iya, betul sekali Bu. Ya, saya senang sekali sih hari ini bisa dapat sharing dari Pak Robi. Mudah-mudahan saya juga bisa menulis artikel seperti Pak. Amin Bu. Lebih banyak Ibu Maria kayaknya daripada saya Bu. Jauh lah kalau Pak Robi sudah di 1, 2, saya masih kiki. Oke, Ya. bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Robi. Ya, sama-sama terima kasih Bu. Terima kasih Bu Maria. Bu Eda, ada yang disampaikan Bu? Ya, terima kasih Pak Robi. Iya. Saya kira itu menusu seni ya Pak ya. Jadi kita harus berlatih mengembangkan kreativitas kita, melakukan inovasi-inovasi, banyak membaca. Jadi itu hanya syarat untuk bisa menulis dengan baik. Saya setuju dengan saran Bapak ya, kita banyak membaca, banyak berlatih, dan banyak mengembangkan kreativitasnya. Iya betul Bu. Ya. Iya. Penutup dari saya, saya balik lagi tadi ya. Jadi kita tuh harus percaya diri terhadap penelitian yang sudah kita lakukan ya. Jadi penelitian itu tidak ada yang tidak bagus karena buat apa diteliti kalau tidak bagus kan, seperti itu. Jadi kita harus percaya diri terhadap penelitian kita dan bagaimana kita harus percaya diri untuk menuangkan penelitian itu dalam suatu artikel dengan cara yang menarik dan kemudian dengan bahasa yang baik. Gitu. Sebetulnya itu aja Pak yang ingin saya sampaikan seperti itu. Oke. Baik. Cukup berarti ya Pak ininya untuk pelatihan penulisan artikel pada pagi hari ini. Semoga pelatihan hari ini bermanfaat buat kita semua ya dan bisa langsung diaplikasikan nanti untuk kedepannya seperti itu. Baik, sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada Pak Robi atas waktunya, atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Insya Allah berkah Pak Robi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu mohon izin dan teman-teman semua. Ambil foto dulu ya. Oh ya, baik. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Kameranya diaktifkan kata Pak Afrizal. Bisa sebagai bukti. Biasa ini, laporan kegiatan. Siapa, Bapak Ibu. Pak, yang ambil Rifai, Mas Rifai. Boleh Pak, nanti saya ambil. Ada 2 layar ya, nanti berarti 2 kali posenya, jadi mohon ditunggu. Baik Bapak Ibu, silakan untuk mengaktifkan kameranya, nanti akan kami foto sebagai bukti untuk pertemuan pada pagi hari ini. Siap. Kita masih menunggu, ada beberapa yang belum diaktifkan. Oke. Baik. Kita mulai ya untuk yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf sebelumnya sekali lagi untuk difoto. Sekali lagi untuk sebagai bukti 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik. C enggak, C. Yang C, chemistry. Oh, C. Iya. C, berarti tangan kanan atau tangan kiri? Berarti 2 kali lagi nih, Pak ya. Iya. 2 kali lagi. Ya, Bapak Ibu, kameranya diaktifkan. Kita akan foto C, lambang C, chemistry. 1,
1, 2, 3. Sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi karena ada 2 layar. Mohon ditahan. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih pada Pak Robi atas waktu dan ilmunya. Dari saya selaku MC, mohon maaf kalau misalnya selama pemanduan kegiatan ini ada kesalahan kata, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Terima Pak kasih Rizal. Pak Rubi. Ya, Mudah-mudahan sukses. ya Mahasiswa Pak, terima kasih. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Magnificent! What poise! What precision! And a dream! Now that is what I call a dog! Nanti jam 1 lagi. Penutup dari saya, saya balik lagi tadi ya, jadi kita tuh harus percaya diri terhadap penelitian yang sudah kita lakukan ya. Jadi penelitian itu tidak ada yang tidak bagus, karena buat apa diteliti kalau tidak bagus kan, seperti itu. Jadi kita harus percaya diri terhadap penelitian kita, dan bagaimana kita harus percaya diri untuk menuangkan penelitian itu dalam suatu artikel dengan cara yang menarik dan kemudian dengan bahasa yang baik. Itu sebetulnya itu aja Pak yang ingin saya sampaikan, seperti itu. Oke.